Presiden menegaskan jika Palestina merdeka, maka juga menjaga keamanan Israel. Di satu sisi, solusi perdamaian ini juga masih menjadi pro kontra begitu, Prof. Bagaimana menurut Prof. Hikmahanto sendiri terkait bagaimana kemudian apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo untuk mengakui Palestina, tapi tetap menjaga Israel begitu? Gini, jadi presiden itu tahu betul kenapa Israel terus menyerang Gaza. Karena mereka menganggap, Israel itu menganggap bahwa selama Hamas ada di Gaza, maka kami itu akan terus diserang. Kalau sekarang Gaza, tepi barat di bawah pendudukan kami, maka serangan balasan ke sana itu adalah tindakan polisionil. Karena itu bagian dari eh, Israel, tindakan polisionil. Nah, sama kan ketika kita berperang melawan Belanda, 17 Agustus kita nyatakan kita ini merdeka. Tapi apa kemudian Belanda diam gitu? Oh ya udah nggak apa-apa. Enggak, dia serang juga. Iya kan? Bahkan ada clash pertama, clash kedua. Waktu clash pertama, clash kedua, Belanda bilang ini tindakan polisionil. Tapi karena kita Indonesia sudah merasa kita udah merdeka, enggak, ini agresi antara satu negara kepada negara lain. Hmm. Barulah pada tanggal 27 Desember 1949, di mana Belanda menyerahkan dan kedaulatan, maka sejak saat itu Belanda tidak lagi melakukan serangan. Kalau misalnya Belanda melakukan serangan, berarti memang betul serangan dari satu negara ke negara yang berdaulat lainnya. Nah, ini dari pihak Israel, dia bilang, ya kalau saya nanti akui Palestina sebagai merdeka, apa jaminannya bahwa dari Palestina tidak akan menyerang saya? Dan kalau misalnya Palestina menyerang ke saya, ya, jangan-jangan itu sudah penyerangan negara ke negara lain, ya kan? Dan Palestina bukannya tidak mungkin dia bisa buat security arrangement dengan negara-negara yang pro terhadap dia seperti Iran, yang intinya adalah serangan terhadap Palestina berarti serangan terhadap Iran, gitu ya. Maka Bapak Presiden mengatakan, udah, jangan bicara soal keamanan, kami yang menjamin. Kami itu bukan hanya Indonesia, tapi masyarakat internasional yang akan menjamin, dan kemudian serangan itu kita harus pastikan bahwa ditaati, sehingga beliau mengatakan harus ada pasukan perdamaian, peacekeeping operation, yang di Indonesia nanti kita akan menyumbang sampai 20.000 atau lebih kalau dibutuhkan. Kan gitu ceritanya. Jadi harus dipahami seperti itu. Begitu. Iya, berarti sebenarnya Presiden Prabowo ini memberikan solusi yang sudah pasti begitu ya, dari Konkret. banyaknya pertanyaan-pertanyaan. Kalau misal nanti Palestina merdeka bagaimana? Kemudian Presiden Prabowo menjawab, kita siap menjamin dari sisi keamanan dengan mengirimkan ribuan pasukan dari Indonesia, salah satunya begitu ya, Prof ya? Betul. Nah, ini Eh, harus dikomunikasikan oleh hmm. pemerintah kepada publik kita. Jangan sampai nanti publik mempunyai persepsi yang salah, seolah-olah, oh Presiden Prabowo mengakui Israel. Itu ada tuh yang sudah sosial media itu udah motong-motong apa yang disampaikan oleh Presiden. Itu yang nggak benar, nggak boleh. Ya kan, dipotong seolah-olah, oh Presiden akan mengakui Israel. Padahal maksud beliau adalah karena Israel ini ngebet betul mau punya hubungan dengan Indonesia, itu dijadikan bargaining chip. Ya, boleh kamu punya hubungan dengan kami Indonesia, tapi kamu akui dulu Palestina. Baru kemudian saya akan mengakui kamu sebagai sebuah negara. Lalu kemudian kamu punya masalah dengan keamanan, oke, boleh masyarakat internasional kita akan bicarakan, dan biarkan nanti kami yang akan memberikan jaminan itu. Ya, nggak usah Amerika Serikat, tapi kami, ya, dengan pasukan perdamaian, dan Indonesia berkontribusi sampai 20.000 orang. Presiden menegaskan jika Palestina merdeka, maka juga menjaga keamanan Israel. Di satu sisi, solusi perdamaian ini juga masih menjadi pro kontra begitu, Prof. Bagaimana menurut Prof. Hikmahanto sendiri terkait bagaimana kemudian apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo untuk mengakui Palestina, tapi tetap menjaga Israel begitu? Gini, jadi presiden itu tahu betul kenapa Israel terus menyerang Gaza. Karena mereka menganggap, Israel itu menganggap bahwa selama Hamas ada di Gaza, maka kami itu akan terus diserang. Kalau sekarang Gaza,
tepi barat di bawah pendudukan kami, maka serangan balasan ke sana itu adalah tindakan polisionil. Karena itu bagian dari eh, Israel, tindakan polisionil. Nah, sama kan ketika kita berperang melawan Belanda, 17 Agustus kita nyatakan kita ini merdeka. Tapi apa kemudian Belanda diam gitu? Oh ya udah nggak apa-apa. Enggak, dia serang juga. Iya kan? Bahkan ada clash pertama, clash kedua. Waktu clash pertama, clash kedua, Belanda bilang ini tindakan polisionil. Tapi karena kita Indonesia sudah merasa kita udah merdeka, enggak, ini agresi antara satu negara kepada negara lain. Mhm. Barulah pada tanggal 27 Desember 1949, di mana Belanda menyerahkan dan kedaulatan, maka sejak saat itu Belanda tidak lagi melakukan serangan. Kalau misalnya Belanda melakukan serangan, berarti memang betul serangan dari satu negara ke negara yang berdaulat lainnya. Nah, ini dari pihak Israel, dia bilang, ya kalau saya nanti apa namanya akui Palestina sebagai merdeka, apa jaminannya bahwa dari Palestina tidak akan menyerang saya? Dan kalau misalnya Palestina menyerang ke saya, ya, jangan-jangan itu sudah penyerangan negara ke negara lain, ya kan? Dan Palestina bukannya tidak mungkin dia bisa buat security arrangement dengan negara-negara yang pro terhadap dia seperti Iran, yang intinya adalah serangan terhadap Palestina berarti serangan terhadap Iran, gitu ya. Maka Bapak Presiden mengatakan, udah, jangan bicara soal keamanan, kami yang menjamin. Kami itu bukan hanya Indonesia, tapi masyarakat internasional yang akan menjamin, dan kemudian serangan itu kita harus pastikan bahwa ditaati, sehingga beliau mengatakan harus ada pasukan perdamaian, peacekeeping operation, yang di Indonesia nanti kita akan menyumbang sampai 20.000 atau lebih kalau dibutuhkan. Kan gitu ceritanya. Jadi harus dipahami seperti itu. Begitu. Iya, berarti sebenarnya Presiden Prabowo ini memberikan solusi yang sudah pasti begitu ya, dari Oke. banyaknya pertanyaan-pertanyaan, kalau misal nanti Palestina merdeka bagaimana, kemudian Presiden Prabowo menjawab, kita siap menjamin dari sisi keamanan dengan mengirimkan ribuan pasukan dari Indonesia, salah satunya begitu ya Prof ya? Betul. Nah, ini Ya. harus dikomunikasikan oleh pemerintah kepada publik kita. Jangan sampai nanti publik mempunyai persepsi yang salah, seolah-olah, oh Presiden Prabowo mengakui Israel. Itu ada tuh yang sudah sosial media itu udah motong-motong apa yang disampaikan oleh Presiden. Itu yang nggak benar, nggak boleh. Ya kan, dipotong seolah-olah, oh Presiden akan mengakui Israel. Padahal maksud beliau adalah karena Israel ini ngebet betul mau punya hubungan dengan Indonesia, itu dijadikan bargaining chip. Ya, boleh kamu punya hubungan dengan kami Indonesia, tapi kamu akui dulu Palestina. Baru kemudian saya akan mengakui kamu sebagai sebuah negara. Lalu kemudian kamu punya masalah dengan keamanan, oke, boleh masyarakat internasional kita akan bicarakan, dan biarkan nanti kami yang akan memberikan jaminan itu. Ya, nggak usah Amerika Serikat, tapi kami ya dengan pasukan perdamaian, dan Indonesia berkontribusi sampai 20.000 orang. Ini Presiden menegaskan jika Palestina merdeka, maka juga menjaga keamanan Israel. Di satu sisi, solusi perdamaian ini juga masih menjadi pro kontra begitu, Prof. Bagaimana menurut Prof. Hikmahanto sendiri terkait bagaimana kemudian apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo untuk mengakui Palestina, tapi tetap menjaga Israel begitu? Gini, jadi presiden itu tahu betul kenapa Israel terus menyerang Gaza. Karena mereka menganggap, Israel itu menganggap bahwa selama Hamas ada di Gaza, maka kami itu akan terus diserang. Kalau sekarang Gaza, tepi barat di bawah pendudukan kami, maka serangan balasan ke sana itu adalah tindakan polisionil. Karena itu bagian dari eh, Israel, tindakan polisionil. Nah, sama kan ketika kita berperang melawan Belanda, 17 Agustus kita nyatakan kita ini merdeka. Tapi apa kemudian Belanda diam gitu? Oh ya udah nggak apa-apa. Enggak, dia serang juga. Iya kan? Bahkan ada clash pertama, clash kedua. Waktu clash pertama, clash kedua, Belanda bilang ini tindakan polisionil. Tapi karena kita Indonesia sudah merasa kita udah merdeka, enggak, ini agresi antara satu negara kepada negara lain.
Barulah pada tanggal 27 Desember 1949, di mana Belanda menyerahkan dan kedaulatan, maka sejak saat itu Belanda tidak lagi melakukan serangan. Kalau misalnya Belanda melakukan serangan, berarti memang betul serangan dari satu negara ke negara yang berdaulat lainnya. Nah, ini di pihak Israel, dia bilang, ya kalau saya nanti akui Palestina sebagai merdeka, apa jaminannya bahwa dari Palestina tidak akan menyerang saya? Dan kalau misalnya Palestina menyerang ke saya, ya, jangan-jangan itu sudah penyerangan negara ke negara lain, ya kan? Dan Palestina bukannya tidak mungkin dia bisa buat security arrangement dengan negara-negara yang pro terhadap dia seperti Iran, yang intinya adalah serangan terhadap Palestina berarti serangan terhadap Iran, gitu ya. Maka Bapak Presiden mengatakan, udah, jangan bicara soal keamanan, kami yang menjamin. Kami itu bukan hanya Indonesia, tapi masyarakat internasional yang akan menjamin, dan kemudian serangan itu kita harus pastikan bahwa ditaati, sehingga beliau mengatakan harus ada pasukan perdamaian, peacekeeping operation, yang di Indonesia nanti kita akan menyumbang sampai 20.000 atau lebih kalau dibutuhkan. Kan itu ceritanya. Jadi harus dipahami seperti itu. Begitu. Iya, berarti sebenarnya Presiden Prabowo ini memberikan solusi yang sudah pasti begitu ya, dari Konkret. banyaknya pertanyaan-pertanyaan. Kalau misal nanti Palestina merdeka bagaimana? Kemudian Presiden Prabowo menjawab, kita siap menjamin dari sisi keamanan dengan mengirimkan ribuan pasukan dari Indonesia. Salah satunya begitu ya, Prof ya? Betul. Nah, ini Ya. harus dikomunikasikan oleh pemerintah kepada publik kita. Jangan sampai nanti publik mempunyai persepsi yang salah, seolah-olah, oh Presiden Prabowo mengakui Israel. Itu ada tuh yang sudah sosial media itu udah motong-motong apa yang disampaikan oleh Presiden. Itu yang nggak benar, nggak boleh. Ya kan, dipotong seolah-olah, oh Presiden akan mengakui Israel. Padahal maksud beliau adalah karena Israel ini ngebet betul mau punya hubungan dengan Indonesia, itu dijadikan bargaining chip, ya. Boleh kamu punya hubungan dengan kami Indonesia, tapi kamu akui dulu Palestina. Baru kemudian saya akan mengakui kamu sebagai sebuah negara. Lalu kemudian kamu punya masalah dengan keamanan, oke, boleh. Masyarakat internasional kita akan bicarakan, dan biarkan nanti kami yang akan memberikan jaminan itu. Ya, nggak usah Amerika Serikat, tapi kami, ya, dengan pasukan perdamaian, dan Indonesia berkontribusi sampai 20.000 orang. Ini Presiden menegaskan jika Palestina merdeka, maka juga menjaga keamanan Israel. Di satu sisi, solusi perdamaian ini juga masih menjadi pro kontra begitu, Prof. Bagaimana menurut Prof. Hikmahanto sendiri terkait bagaimana kemudian apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo untuk mengakui Palestina, tapi tetap menjaga Israel begitu? Gini, jadi presiden itu tahu betul kenapa Israel terus menyerang Gaza. Karena mereka menganggap, Israel itu menganggap bahwa selama Hamas ada di Gaza, maka kami itu akan terus diserang. Kalau sekarang Gaza, tepi barat di bawah pendudukan kami, maka serangan balasan ke sana itu adalah tindakan polisionil. Karena itu bagian dari eh, Israel, tindakan polisionil. Nah, sama kan ketika kita berperang melawan Belanda, 17 Agustus kita nyatakan kita ini merdeka. Tapi apa kemudian Belanda diam gitu? Oh ya udah nggak apa-apa. Enggak, dia serang juga. Iya kan? Bahkan ada clash pertama, clash kedua. Waktu clash pertama, clash kedua, Belanda bilang ini tindakan polisionil. Tapi karena kita Indonesia sudah merasa kita udah merdeka, enggak, ini agresi antara satu negara kepada negara lain. Hmm. Barulah pada tanggal 27 Desember 1949, di mana Belanda menyerahkan dan kedaulatan, maka sejak saat itu Belanda tidak lagi melakukan serangan. Kalau misalnya Belanda melakukan serangan, berarti memang betul serangan dari satu negara ke negara yang berdaulat lainnya. Nah, ini di pihak Israel, dia bilang, ya kalau saya nanti akui Palestina sebagai merdeka, apa jaminannya bahwa dari Palestina tidak akan menyerang saya? Dan kalau misalnya Palestina menyerang ke saya, ya, jangan-jangan itu sudah penyerangan negara ke negara lain, ya kan? Dan Palestina
bukannya tidak mungkin dia bisa buat security arrangement dengan negara-negara yang pro terhadap dia seperti Iran, yang intinya adalah serangan terhadap Palestina berarti serangan terhadap Iran, gitu ya. Maka Bapak Presiden mengatakan, udah, jangan bicara soal keamanan, kami yang menjamin. Kami itu bukan hanya Indonesia, tapi masyarakat internasional yang akan menjamin, dan kemudian serangan itu kita harus pastikan bahwa ditaati, sehingga beliau mengatakan harus ada pasukan perdamaian, peacekeeping operation, yang di Indonesia nanti kita akan menyumbang sampai 20.000 atau lebih kalau dibutuhkan. Kan gitu ceritanya. Jadi harus dipahami seperti itu. Begitu. Iya, berarti sebenarnya Presiden Prabowo ini memberikan solusi yang sudah pasti begitu ya, dari Oke. banyaknya pertanyaan-pertanyaan, kalau misal nanti Palestina merdeka bagaimana, kemudian Presiden Prabowo menjawab, kita siap menjamin dari sisi keamanan dengan mengirimkan ribuan pasukan dari Indonesia, salah satunya begitu ya Prof ya? Betul. Nah, ini Oke. harus dikomunikasikan oleh Hmm. pemerintah kepada publik kita. Jangan sampai nanti publik mempunyai persepsi yang salah, seolah-olah, oh Presiden Prabowo mengakui Israel. Itu ada tuh yang sudah sosial media itu udah motong-motong apa yang disampaikan oleh Presiden. Itu yang nggak benar, nggak boleh. Ya kan, dipotong seolah-olah, oh Presiden akan mengakui Israel. Padahal maksud beliau adalah karena Israel ini ngebet betul mau punya hubungan dengan Indonesia, itu dijadikan bargaining chip. Ya, boleh kamu punya hubungan dengan kami Indonesia, tapi kamu akui dulu Palestina. Baru kemudian saya akan mengakui kamu sebagai sebuah negara. Lalu kemudian kamu punya masalah dengan keamanan, oke, boleh. Masyarakat internasional kita akan bicarakan, dan biarkan nanti kami yang akan memberikan jaminan itu. Ya, nggak usah Amerika Serikat, tapi kami, ya, dengan pasukan perdamaian, dan Indonesia berkontribusi sampai 20.000 orang. Ini Presiden menegaskan jika Palestina merdeka, maka juga menjaga keamanan Israel. Di satu sisi, solusi perdamaian ini juga masih menjadi pro kontra begitu, Prof. Bagaimana menurut Prof. Hikmahanto sendiri terkait bagaimana kemudian apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo untuk mengakui Palestina, tapi tetap menjaga Israel begitu? Gini, jadi presiden itu tahu betul kenapa Israel terus menyerang Gaza. Karena mereka menganggap, Israel itu menganggap bahwa selama Hamas ada di Gaza, maka kami itu akan terus diserang. Kalau sekarang Gaza, tepi barat di bawah pendudukan kami, maka serangan balasan ke sana itu adalah tindakan polisionil. Karena itu bagian dari eh, Israel, tindakan polisionil. Nah, sama kan ketika kita berperang melawan Belanda, 17 Agustus kita nyatakan kita ini merdeka. Tapi apa kemudian Belanda diam gitu? Oh ya udah nggak apa-apa. Enggak, dia serang juga. Iya kan? Bahkan ada clash pertama, clash kedua. Waktu clash pertama, clash kedua, Belanda bilang ini tindakan polisionil. Tapi karena kita Indonesia sudah merasa kita udah merdeka, enggak, ini agresi antara satu negara kepada negara lain. Mhm. Barulah pada tanggal 27 Desember 1949, di mana Belanda menyerahkan kedaulatan, maka sejak saat itu Belanda tidak lagi melakukan serangan. Kalau misalnya Belanda melakukan serangan, berarti memang betul serangan dari satu negara ke negara yang berdaulat lainnya. Nah, ini di pihak Israel, dia bilang, ya kalau saya nanti apa namanya akui Palestina sebagai merdeka, apa jaminannya bahwa dari Palestina tidak akan menyerang saya? Dan kalau misalnya Palestina menyerang ke saya, ya, jangan-jangan itu sudah penyerangan negara ke negara lain, ya kan? Dan Palestina bukannya tidak mungkin dia bisa buat security arrangement dengan negara-negara yang pro terhadap dia seperti Iran, yang intinya adalah serangan terhadap Palestina berarti serangan terhadap Iran, gitu ya. Maka Bapak Presiden mengatakan, udah, jangan bicara soal keamanan, kami yang menjamin. Kami itu bukan hanya Indonesia, tapi masyarakat internasional yang akan menjamin, dan kemudian serangan itu kita harus pastikan bahwa ditaati, sehingga beliau mengatakan harus ada pasukan perdamaian, peacekeeping operation, yang di Indonesia nanti kita akan menyumbang sampai 20.000 atau lebih kalau dibutuhkan. Kan gitu ceritanya. Jadi harus dipahami seperti itu.
begitu. Iya, berarti sebenarnya Presiden Prabowo ini memberikan solusi yang sudah pasti begitu ya, dari Konkret. banyaknya pertanyaan-pertanyaan, kalau misal nanti Palestina merdeka bagaimana, kemudian Presiden Prabowo menjawab, kita siap menjamin dari sisi keamanan dengan mengirimkan ribuan pasukan dari Indonesia, salah satunya begitu ya Prof ya? Betul. Nah, ini Ya. harus dikomunikasikan oleh Hmm. pemerintah kepada publik kita. Jangan sampai nanti publik mempunyai persepsi yang salah, seolah-olah, oh Presiden Prabowo mengakui Israel. Itu ada tuh yang sudah sosial media itu udah motong-motong apa yang disampaikan oleh Presiden. Itu yang nggak benar, nggak boleh. Ya kan, dipotong seolah-olah, oh Presiden akan mengakui Israel. Padahal maksud beliau adalah karena Israel ini ngebet betul mau punya hubungan dengan Indonesia, itu dijadikan bargaining chip. Ya, boleh kamu punya hubungan dengan kami Indonesia, tapi kamu akui dulu Palestina. Baru kemudian saya akan mengakui kamu sebagai sebuah negara. Lalu kemudian kamu punya masalah dengan keamanan, oke, boleh masyarakat internasional kita akan bicarakan dan biarkan nanti kami yang akan memberikan jaminan itu. Ya, nggak usah Amerika Serikat, tapi kami ya dengan pasukan perdamaian dan Indonesia berkontribusi sampai 20.000 orang. Presiden menegaskan jika Palestina merdeka, maka juga menjaga keamanan Israel. Di satu sisi, solusi perdamaian ini juga masih menjadi pro kontra begitu, Prof. Bagaimana menurut Prof. Hikmahanto sendiri terkait bagaimana kemudian apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo untuk mengakui Palestina, tapi tetap menjaga Israel begitu? Gini, jadi presiden itu tahu betul kenapa Israel terus menyerang Gaza. Karena mereka menganggap, Israel itu menganggap bahwa selama Hamas ada di Gaza, maka kami itu akan terus diserang. Kalau sekarang Gaza, tepi barat di bawah pendudukan kami, maka serangan balasan ke sana itu adalah tindakan polisionil. Karena itu bagian dari eh, Israel, tindakan polisionil. Nah, sama kan ketika kita berperang melawan Belanda, 17 Agustus kita nyatakan kita ini merdeka. Tapi apa kemudian Belanda diam gitu? Oh ya udah nggak apa-apa. Enggak, dia serang juga. Iya kan? Bahkan ada clash pertama, clash kedua. Waktu clash pertama, clash kedua, Belanda bilang ini tindakan polisionil. Tapi karena kita Indonesia sudah merasa kita udah merdeka, enggak, ini agresi antara satu negara kepada negara lain. Hmm. Barulah pada tanggal 27 Desember 1949, di mana Belanda menyerahkan dan kedaulatan, maka sejak saat itu Belanda tidak lagi melakukan serangan. Kalau misalnya Belanda melakukan serangan, berarti memang betul serangan dari satu negara ke negara yang berdaulat lainnya. Nah, ini di pihak Israel, dia bilang, ya kalau saya nanti apa namanya akui Palestina sebagai merdeka, apa jaminannya bahwa dari Palestina tidak akan menyerang saya? Dan kalau misalnya Palestina menyerang ke saya, ya, jangan-jangan itu sudah penyerangan negara ke negara lain, ya kan? Dan Palestina bukannya tidak mungkin dia bisa buat security arrangement dengan negara-negara yang pro terhadap dia seperti Iran, yang intinya adalah serangan terhadap Palestina berarti serangan terhadap Iran, gitu ya. Maka Bapak Presiden mengatakan, udah, jangan bicara soal keamanan, kami yang menjamin. Kami itu bukan hanya Indonesia, tapi masyarakat internasional yang akan menjamin dan kemudian serangan itu kita harus pastikan bahwa ditaati sehingga beliau mengatakan harus ada pasukan perdamaian, peacekeeping operation yang di Indonesia nanti kita akan menyumbang sampai 20.000 atau lebih kalau dibutuhkan. Kan gitu ceritanya. Jadi harus dipahami seperti itu. Begitu. Iya, berarti sebenarnya Presiden Prabowo ini memberikan solusi yang sudah pasti begitu ya, dari Konkret. banyaknya pertanyaan-pertanyaan, kalau misal nanti Palestina merdeka bagaimana, kemudian Presiden Prabowo menjawab, kita siap menjamin dari sisi keamanan dengan mengirimkan ribuan pasukan dari Indonesia, salah satunya begitu ya Prof ya? Betul. Nah, ini Ya. harus dikomunikasikan oleh Hmm. pemerintah kepada publik kita. Jangan sampai nanti publik mempunyai persepsi yang salah, seolah-olah, oh Presiden Prabowo mengakui Israel. Itu ada tuh yang sudah sosial media itu udah motong-motong apa yang disampaikan oleh Presiden. Itu yang nggak benar, nggak boleh.
ya kan, dipotong seolah-olah oh presiden akan mengakui Israel. Padahal maksud beliau adalah karena Israel ini ngebet betul mau punya hubungan dengan Indonesia, itu dijadikan bargaining chip, ya. Boleh kamu punya hubungan dengan kami Indonesia, tapi kamu akui dulu Palestina. Baru kemudian saya akan mengakui kamu sebagai sebuah negara. Lalu kemudian kamu punya masalah dengan keamanan, oke, boleh masyarakat internasional kita akan bicarakan dan biarkan nanti kami yang akan memberikan jaminan itu. Ya, nggak usah Amerika Serikat, tapi kami ya dengan pasukan perdamaian dan Indonesia berkontribusi sampai 20.000 orang. Presiden menegaskan jika Palestina merdeka, maka juga menjaga keamanan Israel. Di satu sisi, solusi perdamaian ini juga masih menjadi pro kontra begitu, Prof. Bagaimana menurut Prof. Hikmahanto sendiri terkait bagaimana kemudian apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo untuk mengakui Palestina, tapi tetap menjaga Israel begitu? Gini, jadi presiden itu tahu betul kenapa Israel terus menyerang Gaza. Karena mereka menganggap, Israel itu menganggap bahwa selama Hamas ada di Gaza, maka kami itu akan terus diserang. Kalau sekarang Gaza, tepi barat di bawah pendudukan kami, maka serangan balasan ke sana itu adalah tindakan polisionil. Karena itu bagian dari eh, Israel, tindakan polisionil. Nah, sama kan ketika kita berperang melawan Belanda. 17 Agustus kita nyatakan kita ini merdeka. Tapi apa kemudian Belanda diam gitu? Oh ya udah nggak apa-apa. Enggak, dia serang juga. Iya kan? Bahkan ada clash pertama, clash kedua. Waktu clash pertama, clash kedua, Belanda bilang ini tindakan polisionil. Tapi karena kita Indonesia sudah merasa kita udah merdeka, enggak, ini agresi antara satu negara kepada negara lain. Hmm. Barulah pada tanggal 27 Desember 1949, di mana Belanda menyerahkan dan kedaulatan, maka sejak saat itu Belanda tidak lagi melakukan serangan. Kalau misalnya Belanda melakukan serangan, berarti memang betul serangan dari satu negara ke negara yang berdaulat lainnya. Nah ini dari pihak Israel, dia bilang, ya kalau saya nanti apa namanya akui Palestina sebagai merdeka, apa jaminannya bahwa dari Palestina tidak akan menyerang saya? Dan kalau misalnya Palestina menyerang ke saya, ya, jangan-jangan itu sudah penyerangan negara ke negara lain, ya kan? Dan Palestina bukannya tidak mungkin dia bisa buat security arrangement dengan negara-negara yang pro terhadap dia seperti Iran, yang intinya adalah serangan terhadap Palestina berarti serangan terhadap Iran, gitu ya. Maka Bapak Presiden mengatakan, udah, jangan bicara soal keamanan, kami yang menjamin. Kami itu bukan hanya Indonesia, tapi masyarakat internasional yang akan menjamin, dan kemudian serangan itu kita harus pastikan bahwa ditaati, sehingga beliau mengatakan harus ada pasukan perdamaian, peacekeeping operation, yang di Indonesia nanti kita akan menyumbang sampai 20.000 atau lebih kalau dibutuhkan. Kan gitu ceritanya. Jadi harus dipahami seperti itu. Begitu. Iya, berarti sebenarnya Presiden Prabowo ini memberikan solusi yang sudah pasti begitu ya, dari Oke. banyaknya pertanyaan-pertanyaan, kalau misal nanti Palestina merdeka bagaimana, kemudian Presiden Prabowo menjawab, kita siap menjamin dari sisi keamanan dengan mengirimkan ribuan pasukan dari Indonesia, salah satunya begitu ya Prof ya? Betul. Nah, ini Oke. harus dikomunikasikan oleh pemerintah kepada publik kita. Jangan sampai nanti publik mempunyai persepsi yang salah, seolah-olah, oh Presiden Prabowo mengakui Israel. Itu ada tuh yang sudah sosial media itu udah motong-motong apa yang disampaikan oleh Presiden. Itu yang nggak benar, nggak boleh. Ya kan, dipotong seolah-olah, oh Presiden akan mengakui Israel. Padahal maksud beliau adalah karena Israel ini ngebet betul mau punya hubungan dengan Indonesia, itu dijadikan bargaining chip. Ya, boleh kamu punya hubungan dengan kami Indonesia, tapi kamu akui dulu Palestina. Baru kemudian saya akan mengakui kamu sebagai sebuah negara. Lalu kemudian kamu punya masalah dengan keamanan, oke, boleh masyarakat internasional kita akan bicarakan dan biarkan nanti kami yang akan memberikan jaminan itu. Ya, nggak usah Amerika Serikat, tapi kami ya dengan pasukan perdamaian dan Indonesia berkontribusi sampai 20.000 orang. Presiden menegaskan jika Palestina merdeka, maka juga
menjaga keamanan Israel. Di satu sisi, solusi perdamaian ini juga masih menjadi pro kontra begitu, Prof. Bagaimana menurut Prof. Hikmahanto sendiri terkait bagaimana kemudian apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo untuk mengakui Palestina, tapi tetap menjaga Israel begitu? Gini, jadi presiden itu tahu betul kenapa Israel terus menyerang Gaza. Karena mereka menganggap, Israel itu menganggap bahwa selama Hamas ada di Gaza, maka kami itu akan terus diserang. Kalau sekarang Gaza, tepi barat di bawah pendudukan kami, maka serangan balasan ke sana itu adalah tindakan polisionil. Karena itu bagian dari eh, Israel, tindakan polisionil. Nah, sama kan ketika kita berperang melawan Belanda, 17 Agustus kita nyatakan kita ini merdeka. Tapi apa kemudian Belanda diam gitu? Oh ya udah nggak apa-apa. Enggak, dia serang juga. Iya kan? Bahkan ada clash pertama, clash kedua. Waktu clash pertama, clash kedua, Belanda bilang ini tindakan polisionil. Tapi karena kita Indonesia sudah merasa kita udah merdeka, enggak, ini agresi antara satu negara kepada negara lain. Mhm. Barulah pada tanggal 27 Desember 1949, di mana Belanda menyerahkan dan kedaulatan, maka sejak saat itu Belanda tidak lagi melakukan serangan. Kalau misalnya Belanda melakukan serangan, berarti memang betul serangan dari satu negara ke negara yang berdaulat lainnya. Nah, ini di pihak Israel, dia bilang, ya kalau saya nanti apa namanya akui Palestina sebagai merdeka, apa jaminannya bahwa dari Palestina tidak akan menyerang saya? Dan kalau misalnya Palestina menyerang ke saya, ya, jangan-jangan itu sudah penyerangan negara ke negara lain, ya kan? Dan Palestina bukannya tidak mungkin dia bisa buat security arrangement dengan negara-negara yang pro terhadap dia seperti Iran, yang intinya adalah serangan terhadap Palestina berarti serangan terhadap Iran, gitu ya. Maka Bapak Presiden mengatakan, udah, jangan bicara soal keamanan, kami yang menjamin. Kami itu bukan hanya Indonesia, tapi masyarakat internasional yang akan menjamin, dan kemudian serangan itu kita harus pastikan bahwa ditaati, sehingga beliau mengatakan harus ada pasukan perdamaian, peacekeeping operation, yang di Indonesia nanti kita akan menyumbang sampai 20.000 atau lebih kalau dibutuhkan. Kan gitu ceritanya. Jadi harus dipahami seperti itu. Begitu. Iya, berarti sebenarnya, Presiden Prabowo ini memberikan solusi yang sudah pasti begitu ya, dari Oke, banyaknya pertanyaan-pertanyaan, kalau misal nanti Palestina merdeka bagaimana, kemudian Presiden Prabowo menjawab, "Kita siap menjamin, dari sisi keamanan dengan mengirimkan ribuan pasukan dari Indonesia," salah satunya begitu ya, Prof, ya? betul. Nah, ini Iya. harus dikomunikasikan oleh Mhm. pemerintah kepada publik kita. Jangan sampai nanti publik mempunyai persepsi yang salah, seolah-olah, oh Presiden Prabowo mengakui Israel. Itu ada tuh yang sudah sosial media itu udah motong-motong apa yang disampaikan oleh Presiden. Itu yang nggak benar, nggak boleh. Ya kan, dipotong seolah-olah, oh Presiden akan mengakui Israel. Padahal maksud beliau adalah karena Israel ini ngebet betul mau punya hubungan dengan Indonesia, itu dijadikan bargaining chip. Ya, boleh kamu punya hubungan dengan kami Indonesia, tapi kamu akui dulu Palestina. Baru kemudian saya akan mengakui kamu sebagai sebuah negara. Lalu kemudian kamu punya masalah dengan keamanan, oke, boleh. Masyarakat internasional kita akan bicarakan, dan biarkan nanti kami yang akan memberikan jaminan itu. Ya, nggak usah Amerika Serikat, tapi kami, ya, dengan pasukan perdamaian, dan Indonesia berkontribusi sampai 20.000 orang. Presiden menegaskan jika Palestina merdeka, maka juga menjaga keamanan Israel. Di satu sisi, solusi perdamaian ini juga masih menjadi pro kontra begitu, Prof. Bagaimana menurut Prof. Hikmahanto sendiri terkait bagaimana kemudian apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo untuk mengakui Palestina, tapi tetap menjaga Israel begitu? Gini, jadi presiden itu tahu betul kenapa Israel terus menyerang Gaza. Karena mereka menganggap, Israel itu menganggap bahwa selama Hamas ada di Gaza, maka kami itu akan terus diserang. Kalau sekarang Gaza, tepi barat di bawah pendudukan kami, maka
serangan balasan ke sana itu adalah tindakan polisionil. Karena itu bagian dari eh, Israel, tindakan polisionil. Nah, sama kan ketika kita berperang melawan Belanda, 17 Agustus kita nyatakan kita ini merdeka. Tapi apa kemudian Belanda diam gitu? Oh ya udah nggak apa-apa. Enggak, dia serang juga. Iya kan? Bahkan ada clash pertama, clash kedua. Waktu clash pertama, clash kedua, Belanda bilang ini tindakan polisionil. Tapi karena kita Indonesia sudah merasa kita udah merdeka, enggak, ini agresi antara satu negara kepada negara lain. Hmm. Barulah pada tanggal 27 Desember 1949, di mana Belanda menyerahkan dan kedaulatan, maka sejak saat itu Belanda tidak lagi melakukan serangan. Kalau misalnya Belanda melakukan serangan, berarti memang betul serangan dari satu negara ke negara yang berdaulat lainnya. Nah, ini di pihak Israel, dia bilang, ya kalau saya nanti akui Palestina sebagai merdeka, apa jaminannya bahwa dari Palestina tidak akan menyerang saya? Dan kalau misalnya Palestina menyerang ke saya, ya, jangan-jangan itu sudah penyerangan negara ke negara lain, ya kan? Dan Palestina bukannya tidak mungkin dia bisa buat security arrangement dengan negara-negara yang pro terhadap dia seperti Iran, yang intinya adalah serangan terhadap Palestina berarti serangan terhadap Iran, gitu ya. Maka Bapak Presiden mengatakan, udah, jangan bicara soal keamanan, kami yang menjamin. Kami itu bukan hanya Indonesia, tapi masyarakat internasional yang akan menjamin, dan kemudian serangan itu kita harus pastikan bahwa ditaati, sehingga beliau mengatakan harus ada pasukan perdamaian, peacekeeping operation, yang di Indonesia nanti kita akan menyumbang sampai 20.000 atau lebih kalau dibutuhkan. Kan gitu ceritanya. Jadi harus dipahami seperti itu. Begitu. Iya, berarti sebenarnya Presiden Prabowo ini memberikan solusi yang sudah pasti begitu ya, dari Oke. banyaknya pertanyaan-pertanyaan. Kalau misal nanti Palestina merdeka, bagaimana? Kemudian Presiden Prabowo menjawab, kita siap menjamin dari sisi keamanan dengan mengirimkan ribuan pasukan dari Indonesia. Salah satunya begitu ya, Prof ya? Betul. Nah, ini Ya. harus dikomunikasikan oleh pemerintah kepada publik kita. Jangan sampai nanti publik mempunyai persepsi yang salah, seolah-olah, oh Presiden Prabowo mengakui Israel. Itu ada tuh yang sudah sosial media itu udah motong-motong apa yang disampaikan oleh Presiden. Itu yang nggak benar, nggak boleh. Ya kan, dipotong seolah-olah, oh Presiden akan mengakui Israel. Padahal maksud beliau adalah karena Israel ini ngebet betul mau punya hubungan dengan Indonesia, itu dijadikan bargaining chip. Ya, boleh kamu punya hubungan dengan kami Indonesia, tapi kamu akui dulu Palestina. Baru kemudian saya akan mengakui kamu sebagai sebuah negara. Lalu kemudian kamu punya masalah dengan keamanan, oke, boleh. Masyarakat internasional kita akan bicarakan, dan biarkan nanti kami yang akan memberikan jaminan itu. Ya, nggak usah Amerika Serikat, tapi kami, ya, dengan pasukan perdamaian, dan Indonesia berkontribusi sampai 20.000 orang. Ini Presiden menegaskan jika Palestina merdeka, maka juga menjaga keamanan Israel. Di satu sisi, solusi perdamaian ini juga masih menjadi pro kontra begitu, Prof. Bagaimana menurut Prof. Hikmahanto sendiri terkait bagaimana kemudian apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo untuk mengakui Palestina, tapi tetap menjaga Israel begitu? Gini, jadi presiden itu tahu betul kenapa Israel terus menyerang Gaza. Karena mereka menganggap, Israel itu menganggap bahwa selama Hamas ada di Gaza, maka kami itu akan terus diserang. Kalau sekarang Gaza, tepi barat di bawah pendudukan kami, maka serangan balasan ke sana itu adalah tindakan polisionil. Karena itu bagian dari eh, Israel, tindakan polisionil. Nah, sama kan ketika kita berperang melawan Belanda, 17 Agustus kita nyatakan kita ini merdeka. Tapi apa kemudian Belanda diam gitu? Oh ya udah nggak apa-apa. Enggak, dia serang juga. Iya kan? Bahkan ada clash pertama, clash kedua. Waktu clash pertama, clash kedua, Belanda bilang ini tindakan polisionil. Tapi karena kita Indonesia sudah merasa kita udah merdeka, enggak, ini agresi antara satu negara kepada negara lain.
Barulah pada tanggal 27 Desember 1949, di mana Belanda menyerahkan dan kedaulatan, maka sejak saat itu Belanda tidak lagi melakukan serangan. Kalau misalnya Belanda melakukan serangan, berarti memang betul serangan dari satu negara ke negara yang berdaulat lainnya. Nah, ini dari pihak Israel, dia bilang, ya kalau saya nanti akui Palestina sebagai merdeka, apa jaminannya bahwa dari Palestina tidak akan menyerang saya? Dan kalau misalnya Palestina menyerang ke saya, ya, jangan-jangan itu sudah penyerangan negara ke negara lain, ya kan? Dan Palestina bukannya tidak mungkin dia bisa buat security arrangement dengan negara-negara yang pro terhadap dia seperti Iran, yang intinya adalah serangan terhadap Palestina berarti serangan terhadap Iran, gitu ya. Maka Bapak Presiden mengatakan, udah, jangan bicara soal keamanan, kami yang menjamin. Kami itu bukan hanya Indonesia, tapi masyarakat internasional yang akan menjamin, dan kemudian serangan itu kita harus pastikan bahwa ditaati, sehingga beliau mengatakan harus ada pasukan perdamaian, peacekeeping operation, yang di Indonesia nanti kita akan menyumbang sampai 20.000 atau lebih kalau dibutuhkan. Kan gitu ceritanya. Jadi harus dipahami seperti itu. Begitu. Iya, berarti sebenarnya Presiden Prabowo ini memberikan solusi yang sudah pasti begitu ya, dari Konkret. banyaknya pertanyaan-pertanyaan. Kalau misal nanti Palestina merdeka bagaimana? Kemudian Presiden Prabowo menjawab, kita siap menjamin dari sisi keamanan dengan mengirimkan ribuan pasukan dari Indonesia. Salah satunya begitu ya, Prof ya? Betul. Nah, Oke. ini harus dikomunikasikan oleh Hmm. pemerintah kepada publik kita. Jangan sampai nanti publik mempunyai persepsi yang salah, seolah-olah, oh Presiden Prabowo mengakui Israel. Itu ada tuh yang sudah sosial media itu udah motong-motong apa yang disampaikan oleh Presiden. Itu yang nggak benar, nggak boleh. Ya kan, dipotong seolah-olah, oh Presiden akan mengakui Israel. Padahal maksud beliau adalah karena Israel ini ngebet betul mau punya hubungan dengan Indonesia, itu dijadikan bargaining chip, ya. Boleh kamu punya hubungan dengan kami Indonesia, tapi kamu akui dulu Palestina. Baru kemudian saya akan mengakui kamu sebagai sebuah negara. Lalu kemudian kamu punya masalah dengan keamanan, oke, boleh. Masyarakat internasional kita akan bicarakan, dan biarkan nanti kami yang akan memberikan jaminan itu. Ya, nggak usah Amerika Serikat, tapi kami, ya, dengan pasukan perdamaian, dan Indonesia berkontribusi sampai 20.000 orang. Ini Presiden menegaskan jika Palestina merdeka, maka juga menjaga keamanan Israel. Di satu sisi, solusi perdamaian ini juga masih menjadi pro kontra begitu, Prof. Bagaimana menurut Prof. Hikmahanto sendiri terkait bagaimana kemudian apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo untuk mengakui Palestina, tapi tetap menjaga Israel begitu? Gini, jadi presiden itu tahu betul kenapa Israel terus menyerang Gaza. Karena mereka menganggap, Israel itu menganggap bahwa selama Hamas ada di Gaza, maka kami itu akan terus diserang. Kalau sekarang Gaza, tepi barat di bawah pendudukan kami, maka serangan balasan ke sana itu adalah tindakan polisionil. Karena itu bagian dari eh, Israel, tindakan polisionil. Nah, sama kan ketika kita berperang melawan Belanda, 17 Agustus kita nyatakan kita ini merdeka. Tapi apa kemudian Belanda diam gitu? Oh ya udah nggak apa-apa. Enggak, dia serang juga. Iya kan? Bahkan ada clash pertama, clash kedua. Waktu clash pertama, clash kedua, Belanda bilang ini tindakan polisionil. Tapi karena kita Indonesia sudah merasa kita udah merdeka, enggak, ini agresi antara satu negara kepada negara lain. Hmm. Barulah pada tanggal 27 Desember 1949, di mana Belanda menyerahkan dan kedaulatan, maka sejak saat itu Belanda tidak lagi melakukan serangan. Kalau misalnya Belanda melakukan serangan, berarti memang betul serangan dari satu negara ke negara yang berdaulat lainnya. Nah, ini dari pihak Israel, dia bilang, ya kalau saya nanti akui Palestina sebagai merdeka, apa jaminannya bahwa dari Palestina tidak akan menyerang saya? Dan kalau misalnya Palestina menyerang ke saya, ya, jangan-jangan itu sudah penyerangan negara ke negara lain, ya kan? Dan Palestina
bukannya tidak mungkin dia bisa buat security arrangement dengan negara-negara yang pro terhadap dia seperti Iran, yang intinya adalah serangan terhadap Palestina berarti serangan terhadap Iran, gitu ya. Maka Bapak Presiden mengatakan, udah, jangan bicara soal keamanan, kami yang menjamin. Kami itu bukan hanya Indonesia, tapi masyarakat internasional yang akan menjamin, dan kemudian serangan itu kita harus pastikan bahwa ditaati, sehingga beliau mengatakan harus ada pasukan perdamaian, peacekeeping operation, yang di Indonesia nanti kita akan menyumbang sampai 20.000 atau lebih kalau dibutuhkan. Kan gitu ceritanya. Jadi harus dipahami seperti itu. Begitu. Iya, berarti sebenarnya Presiden Prabowo ini memberikan solusi yang sudah pasti begitu ya, dari Oke. banyaknya pertanyaan-pertanyaan, kalau misal nanti Palestina merdeka bagaimana, kemudian Presiden Prabowo menjawab, "Kita siap menjamin, dari sisi keamanan dengan mengirimkan ribuan pasukan dari Indonesia," salah satunya begitu ya, Prof, ya? Betul. Nah, ini Oke. harus dikomunikasikan oleh Mhm. pemerintah kepada publik kita. Jangan sampai nanti publik mempunyai persepsi yang salah, seolah-olah, oh Presiden Prabowo mengakui Israel. Itu ada tuh yang sudah sosial media itu udah motong-motong apa yang disampaikan oleh Presiden. Itu yang nggak benar, nggak boleh. Ya kan, dipotong seolah-olah, oh Presiden akan mengakui Israel. Padahal maksud beliau adalah karena Israel ini ngebet betul mau punya hubungan dengan Indonesia, itu dijadikan bargaining chip. Ya, boleh kamu punya hubungan dengan kami Indonesia, tapi kamu akui dulu Palestina. Baru kemudian saya akan mengakui kamu sebagai sebuah negara. Lalu kemudian kamu punya masalah dengan keamanan, oke, boleh. Masyarakat internasional kita akan bicarakan, dan biarkan nanti kami yang akan memberikan jaminan itu. Ya, nggak usah Amerika Serikat, tapi kami, ya, dengan pasukan perdamaian, dan Indonesia berkontribusi sampai 20.000 orang. Ini Presiden menegaskan jika Palestina merdeka, maka juga menjaga keamanan Israel. Di satu sisi, solusi perdamaian ini juga masih menjadi pro kontra begitu, Prof. Bagaimana menurut Prof. Hikmahanto sendiri terkait bagaimana kemudian apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo untuk mengakui Palestina, tapi tetap menjaga Israel begitu? Gini, jadi presiden itu tahu betul kenapa Israel terus menyerang Gaza. Karena mereka menganggap, Israel itu menganggap bahwa selama Hamas ada di Gaza, maka kami itu akan terus diserang. Kalau sekarang Gaza, tepi barat di bawah pendudukan kami, maka serangan balasan ke sana itu adalah tindakan polisionil. Karena itu bagian dari eh, Israel, tindakan polisionil. Nah, sama kan ketika kita berperang melawan Belanda, 17 Agustus kita nyatakan kita ini merdeka. Tapi apa kemudian Belanda diam gitu? Oh ya udah nggak apa-apa. Enggak, dia serang juga. Iya kan? Bahkan ada clash pertama, clash kedua. Waktu clash pertama, clash kedua, Belanda bilang ini tindakan polisionil. Tapi karena kita Indonesia sudah merasa kita udah merdeka, enggak, ini agresi antara satu negara kepada negara lain. Mhm. Barulah pada tanggal 27 Desember 1949, di mana Belanda menyerahkan dan kedaulatan, maka sejak saat itu Belanda tidak lagi melakukan serangan. Kalau misalnya Belanda melakukan serangan, berarti memang betul serangan dari satu negara ke negara yang berdaulat lainnya. Nah, ini di pihak Israel, dia bilang, ya kalau saya nanti apa namanya akui Palestina sebagai merdeka, apa jaminannya bahwa dari Palestina tidak akan menyerang saya? Dan kalau misalnya Palestina menyerang ke saya, ya, jangan-jangan itu sudah penyerangan negara ke negara lain, ya kan? Dan Palestina bukannya tidak mungkin dia bisa buat security arrangement dengan negara-negara yang pro terhadap dia seperti Iran, yang intinya adalah serangan terhadap Palestina berarti serangan terhadap Iran, gitu ya. Maka Bapak Presiden mengatakan, udah, jangan bicara soal keamanan, kami yang menjamin. Kami itu bukan hanya Indonesia, tapi masyarakat internasional yang akan menjamin, dan kemudian serangan itu kita harus pastikan bahwa ditaati, sehingga beliau mengatakan harus ada pasukan perdamaian, peacekeeping operation, yang di Indonesia nanti kita akan menyumbang sampai 20.000 atau lebih kalau dibutuhkan. Kan gitu ceritanya. Jadi harus dipahami seperti itu.
begitu. Iya, berarti sebenarnya Presiden Prabowo ini memberikan solusi yang sudah pasti begitu ya, dari Konkret. banyaknya pertanyaan-pertanyaan. Kalau misal nanti Palestina merdeka bagaimana? Kemudian Presiden Prabowo menjawab, kita siap menjamin dari sisi keamanan dengan mengirimkan ribuan pasukan dari Indonesia. Salah satunya begitu ya, Prof ya? Betul. Nah, ini Ya. harus dikomunikasikan oleh Hmm. pemerintah kepada publik kita. Jangan sampai nanti publik mempunyai persepsi yang salah, seolah-olah, oh Presiden Prabowo mengakui Israel. Itu ada tuh yang sudah sosial media itu udah motong-motong apa yang disampaikan oleh Presiden. Itu yang nggak benar, nggak boleh. Ya kan, dipotong seolah-olah, oh Presiden akan mengakui Israel. Padahal maksud beliau adalah karena Israel ini ngebet betul mau punya hubungan dengan Indonesia, itu dijadikan bargaining chip. Ya, boleh kamu punya hubungan dengan kami Indonesia, tapi kamu akui dulu Palestina. Baru kemudian saya akan mengakui kamu sebagai sebuah negara. Lalu kemudian kamu punya masalah dengan keamanan, oke, boleh masyarakat internasional kita akan bicarakan dan biarkan nanti kami yang akan memberikan jaminan itu. Ya, nggak usah Amerika Serikat, tapi kami ya dengan pasukan perdamaian dan Indonesia berkontribusi sampai 20.000 orang. Ini Presiden menegaskan jika Palestina merdeka, maka juga menjaga keamanan Israel. Di satu sisi, solusi perdamaian ini juga masih menjadi pro kontra begitu, Prof. Bagaimana menurut Prof. Hikmahanto sendiri terkait bagaimana kemudian apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo untuk mengakui Palestina, tapi tetap menjaga Israel begitu? Gini, jadi presiden itu tahu betul kenapa Israel terus menyerang Gaza. Karena mereka menganggap, Israel itu menganggap bahwa selama Hamas ada di Gaza, maka kami itu akan terus diserang. Kalau sekarang Gaza, tepi barat di bawah pendudukan kami, maka serangan balasan ke sana itu adalah tindakan polisionil. Karena itu bagian dari eh, Israel, tindakan polisionil. Nah, sama kan ketika kita berperang melawan Belanda, 17 Agustus kita nyatakan kita ini merdeka. Tapi apa kemudian Belanda diam gitu? Oh ya udah nggak apa-apa. Enggak, dia serang juga. Iya kan? Bahkan ada clash pertama, clash kedua. Waktu clash pertama, clash kedua, Belanda bilang ini tindakan polisionil. Tapi karena kita Indonesia sudah merasa kita udah merdeka, enggak, ini agresi antara satu negara kepada negara lain. Hmm. Barulah pada tanggal 27 Desember 1949, di mana Belanda menyerahkan dan kedaulatan, maka sejak saat itu Belanda tidak lagi melakukan serangan. Kalau misalnya Belanda melakukan serangan, berarti memang betul serangan dari satu negara ke negara yang berdaulat lainnya. Nah, ini dari pihak Israel, dia bilang, ya kalau saya nanti apa namanya akui Palestina sebagai merdeka, apa jaminannya bahwa dari Palestina tidak akan menyerang saya? Dan kalau misalnya Palestina menyerang ke saya, ya, jangan-jangan itu sudah penyerangan negara ke negara lain, ya kan? Dan Palestina bukannya tidak mungkin dia bisa buat security arrangement dengan negara-negara yang pro terhadap dia seperti Iran, yang intinya adalah serangan terhadap Palestina berarti serangan terhadap Iran, gitu ya. Maka Bapak Presiden mengatakan, udah, jangan bicara soal keamanan, kami yang menjamin. Kami itu bukan hanya Indonesia, tapi masyarakat internasional yang akan menjamin dan kemudian serangan itu kita harus pastikan bahwa ditaati sehingga beliau mengatakan harus ada pasukan perdamaian, peacekeeping operation yang di Indonesia nanti kita akan menyumbang sampai 20.000 atau lebih kalau dibutuhkan. Kan gitu ceritanya. Jadi harus dipahami seperti itu. Begitu. Iya, berarti sebenarnya Presiden Prabowo ini memberikan solusi yang sudah pasti begitu ya, dari Konkret. banyaknya pertanyaan-pertanyaan. Kalau misal nanti Palestina merdeka bagaimana? Kemudian Presiden Prabowo menjawab, kita siap menjamin dari sisi keamanan dengan mengirimkan ribuan pasukan dari Indonesia. Salah satunya begitu ya, Prof ya? Betul. Nah, ini Ya. harus dikomunikasikan oleh Hmm. pemerintah kepada publik kita. Jangan sampai nanti publik mempunyai persepsi yang salah, seolah-olah, oh Presiden Prabowo mengakui Israel. Itu ada tuh yang sudah sosial media itu udah motong-motong apa yang disampaikan oleh Presiden. Itu yang nggak benar, nggak boleh.
ya kan? Dipotong seolah-olah oh presiden akan mengakui Israel. Padahal maksud beliau adalah karena Israel ini ngebet betul mau punya hubungan dengan Indonesia, itu dijadikan bargaining chip, ya. Boleh kamu punya hubungan dengan kami Indonesia, tapi kamu akui dulu Palestina. Baru kemudian saya akan mengakui kamu sebagai sebuah negara. Lalu kemudian kamu punya masalah dengan keamanan, oke, boleh masyarakat internasional kita akan bicarakan dan biarkan nanti kami yang akan memberikan jaminan itu. Ya, nggak usah Amerika Serikat, tapi kami ya dengan pasukan perdamaian dan Indonesia berkontribusi sampai 20.000 orang. Ini Presiden menegaskan jika Palestina merdeka, maka juga menjaga keamanan Israel. Di satu sisi, solusi perdamaian ini juga masih menjadi pro kontra begitu, Prof. Bagaimana menurut Prof. Hikmahanto sendiri terkait bagaimana kemudian apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo untuk mengakui Palestina, tapi tetap menjaga Israel begitu? Gini, jadi presiden itu tahu betul kenapa Israel terus menyerang Gaza. Karena mereka menganggap, Israel itu menganggap bahwa selama Hamas ada di Gaza, maka kami itu akan terus diserang. Kalau sekarang Gaza, tepi barat di bawah pendudukan kami, maka serangan balasan ke sana itu adalah tindakan polisionil. Karena itu bagian dari eh, Israel, tindakan polisionil. Nah, sama kan ketika kita berperang melawan Belanda. 17 Agustus kita nyatakan kita ini merdeka. Tapi apa kemudian Belanda diam gitu? Oh ya udah nggak apa-apa. Enggak, dia serang juga. Iya kan? Bahkan ada clash pertama, clash kedua. Waktu clash pertama, clash kedua, Belanda bilang ini tindakan polisionil. Tapi karena kita Indonesia sudah merasa kita udah merdeka, enggak, ini agresi antara satu negara kepada negara lain. Hmm. Barulah pada tanggal 27 Desember 1949, di mana Belanda menyerahkan dan kedaulatan, maka sejak saat itu Belanda tidak lagi melakukan serangan. Kalau misalnya Belanda melakukan serangan, berarti memang betul serangan dari satu negara ke negara yang berdaulat lainnya. Nah ini di pihak Israel, dia bilang, ya kalau saya nanti apa namanya akui Palestina sebagai merdeka, apa jaminannya bahwa dari Palestina tidak akan menyerang saya? Dan kalau misalnya Palestina menyerang ke saya, ya, jangan-jangan itu sudah penyerangan negara ke negara lain, ya kan? Dan Palestina bukannya tidak mungkin dia bisa buat security arrangement dengan negara-negara yang pro terhadap dia seperti Iran, yang intinya adalah serangan terhadap Palestina berarti serangan terhadap Iran, gitu ya. Maka Bapak Presiden mengatakan, udah, jangan bicara soal keamanan, kami yang menjamin. Kami itu bukan hanya Indonesia, tapi masyarakat internasional yang akan menjamin, dan kemudian serangan itu kita harus pastikan bahwa ditaati, sehingga beliau mengatakan harus ada pasukan perdamaian, peacekeeping operation, yang di Indonesia nanti kita akan menyumbang sampai 20.000 atau lebih kalau dibutuhkan. Kan gitu ceritanya. Jadi harus dipahami seperti itu. Begitu. Iya, berarti sebenarnya Presiden Prabowo ini memberikan solusi yang sudah pasti begitu ya, dari Oke. banyaknya pertanyaan-pertanyaan, kalau misal nanti Palestina merdeka bagaimana, kemudian Presiden Prabowo menjawab, "Kita siap menjamin dari sisi keamanan dengan mengirimkan ribuan pasukan dari Indonesia," salah satunya begitu ya, Prof ya? Betul. Nah, ini Oke. harus dikomunikasikan oleh pemerintah kepada publik kita. Jangan sampai nanti publik mempunyai persepsi yang salah, seolah-olah, oh Presiden Prabowo mengakui Israel. Itu ada tuh yang sudah sosial media itu udah motong-motong apa yang disampaikan oleh Presiden. Itu yang nggak benar, nggak boleh. Ya kan, dipotong seolah-olah, oh Presiden akan mengakui Israel. Padahal maksud beliau adalah karena Israel ini ngebet betul mau punya hubungan dengan Indonesia, itu dijadikan bargaining chip. Ya, boleh kamu punya hubungan dengan kami Indonesia, tapi kamu akui dulu Palestina. Baru kemudian saya akan mengakui kamu sebagai sebuah negara. Lalu kemudian kamu punya masalah dengan keamanan, oke, boleh masyarakat internasional kita akan bicarakan dan biarkan nanti kami yang akan memberikan jaminan itu. Ya, nggak usah Amerika Serikat, tapi kami ya dengan pasukan perdamaian dan Indonesia berkontribusi sampai 20.000 orang. Ini Presiden menegaskan jika Palestina merdeka, maka juga
menjaga keamanan Israel. Di satu sisi, solusi perdamaian ini juga masih menjadi pro kontra begitu, Prof. Bagaimana menurut Prof. Hikmahanto sendiri terkait bagaimana kemudian apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo untuk mengakui Palestina, tapi tetap menjaga Israel begitu? Gini, jadi presiden itu tahu betul kenapa Israel terus menyerang Gaza. Karena mereka menganggap, Israel itu menganggap bahwa selama Hamas ada di Gaza, maka kami itu akan terus diserang. Kalau sekarang Gaza, tepi barat di bawah pendudukan kami, maka serangan balasan ke sana itu adalah tindakan polisionil. Karena itu bagian dari eh, Israel, tindakan polisionil. Nah, sama kan ketika kita berperang melawan Belanda, 17 Agustus kita nyatakan kita ini merdeka. Tapi apa kemudian Belanda diam gitu? Oh ya udah nggak apa-apa. Enggak, dia serang juga. Iya kan? Bahkan ada clash pertama, clash kedua. Waktu clash pertama, clash kedua, Belanda bilang ini tindakan polisionil. Tapi karena kita Indonesia sudah merasa kita udah merdeka, enggak, ini agresi antara satu negara kepada negara lain. Hmm. Barulah pada tanggal 27 Desember 1949, di mana Belanda menyerahkan dan kedaulatan, maka sejak saat itu Belanda tidak lagi melakukan serangan. Kalau misalnya Belanda melakukan serangan, berarti memang betul serangan dari satu negara ke negara yang berdaulat lainnya. Nah, ini dari pihak Israel, dia bilang, ya kalau saya nanti akui Palestina sebagai merdeka, apa jaminannya bahwa dari Palestina tidak akan menyerang saya? Dan kalau misalnya Palestina menyerang ke saya, ya, jangan-jangan itu sudah penyerangan negara ke negara lain, ya kan? Dan Palestina bukannya tidak mungkin dia bisa buat security arrangement dengan negara-negara yang pro terhadap dia seperti Iran, yang intinya adalah serangan terhadap Palestina berarti serangan terhadap Iran, gitu ya. Maka Bapak Presiden mengatakan, udah, jangan bicara soal keamanan, kami yang menjamin. Kami itu bukan hanya Indonesia, tapi masyarakat internasional yang akan menjamin, dan kemudian serangan itu kita harus pastikan bahwa ditaati, sehingga beliau mengatakan harus ada pasukan perdamaian, peacekeeping operation, yang di Indonesia nanti kita akan menyumbang sampai 20.000 atau lebih kalau dibutuhkan. Kan gitu ceritanya. Jadi harus dipahami seperti itu. Begitu. Iya, berarti sebenarnya Presiden Prabowo ini memberikan solusi yang sudah pasti begitu ya, dari Konkret. banyaknya pertanyaan-pertanyaan. Kalau misal nanti Palestina merdeka bagaimana? Kemudian Presiden Prabowo menjawab, kita siap menjamin dari sisi keamanan dengan mengirimkan ribuan pasukan dari Indonesia. Salah satunya begitu ya, Prof ya? Betul. Nah, ini Ya. harus dikomunikasikan oleh pemerintah kepada publik kita. Jangan sampai nanti publik mempunyai persepsi yang salah, seolah-olah, oh Presiden Prabowo mengakui Israel. Itu ada tuh yang sudah sosial media itu udah motong-motong apa yang disampaikan oleh Presiden. Itu yang nggak benar, nggak boleh. Ya kan, dipotong seolah-olah, oh Presiden akan mengakui Israel. Padahal maksud beliau adalah karena Israel ini ngebet betul mau punya hubungan dengan Indonesia, itu dijadikan bargaining chip. Ya, boleh kamu punya hubungan dengan kami Indonesia, tapi kamu akui dulu Palestina. Baru kemudian saya akan mengakui kamu sebagai sebuah negara. Lalu kemudian kamu punya masalah dengan keamanan, oke, boleh. Masyarakat internasional kita akan bicarakan, dan biarkan nanti kami yang akan memberikan jaminan itu. Ya, nggak usah Amerika Serikat, tapi kami, ya, dengan pasukan perdamaian, dan Indonesia berkontribusi sampai 20.000 orang. Ini Presiden menegaskan jika Palestina merdeka, maka juga menjaga keamanan Israel. Di satu sisi, solusi perdamaian ini juga masih menjadi pro kontra begitu, Prof. Bagaimana menurut Prof. Hikmahanto sendiri terkait bagaimana kemudian apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo untuk mengakui Palestina, tapi tetap menjaga Israel begitu? Gini, jadi presiden itu tahu betul kenapa Israel terus menyerang Gaza. Karena mereka menganggap, Israel itu menganggap bahwa selama Hamas ada di Gaza, maka kami itu akan terus diserang. Kalau sekarang Gaza, tepi barat di bawah pendudukan kami, maka
serangan balasan ke sana itu adalah tindakan polisionil. Karena itu bagian dari eh, Israel, tindakan polisionil. Nah, sama kan ketika kita berperang melawan Belanda, 17 Agustus kita nyatakan kita ini merdeka. Tapi apa kemudian Belanda diam gitu? Oh ya udah nggak apa-apa. Enggak, dia serang juga. Iya kan? Bahkan ada clash pertama, clash kedua. Waktu clash pertama, clash kedua, Belanda bilang ini tindakan polisionil. Tapi karena kita Indonesia sudah merasa kita udah merdeka, enggak, ini agresi antara satu negara kepada negara lain. Hmm. Barulah pada tanggal 27 Desember 1949, di mana Belanda menyerahkan dan kedaulatan, maka sejak saat itu Belanda tidak lagi melakukan serangan. Kalau misalnya Belanda melakukan serangan, berarti memang betul serangan dari satu negara ke negara yang berdaulat lainnya. Nah, ini di pihak Israel, dia bilang, ya kalau saya nanti apa namanya akui Palestina sebagai merdeka, apa jaminannya bahwa dari Palestina tidak akan menyerang saya? Dan kalau misalnya Palestina menyerang ke saya, ya, jangan-jangan itu sudah penyerangan negara ke negara lain, ya kan? Dan Palestina bukannya tidak mungkin dia bisa buat security arrangement dengan negara-negara yang pro terhadap dia seperti Iran, yang intinya adalah serangan terhadap Palestina berarti serangan terhadap Iran, gitu ya. Maka Bapak Presiden mengatakan, udah, jangan bicara soal keamanan, kami yang menjamin. Kami itu bukan hanya Indonesia, tapi masyarakat internasional yang akan menjamin, dan kemudian serangan itu kita harus pastikan bahwa ditaati, sehingga beliau mengatakan harus ada pasukan perdamaian, peacekeeping operation, yang di Indonesia nanti kita akan menyumbang sampai 20.000 atau lebih kalau dibutuhkan. Kan gitu ceritanya. Jadi harus dipahami seperti itu. Begitu. Iya, berarti sebenarnya Presiden Prabowo ini memberikan solusi yang sudah pasti begitu ya, dari Oke. banyaknya pertanyaan-pertanyaan, kalau misal nanti Palestina merdeka bagaimana, kemudian Presiden Prabowo menjawab, kita siap menjamin dari sisi keamanan dengan mengirimkan ribuan pasukan dari Indonesia, salah satunya begitu ya Prof ya? Betul. Nah, ini Oke. harus dikomunikasikan oleh Hmm. pemerintah kepada publik kita. Jangan sampai nanti publik mempunyai persepsi yang salah, seolah-olah, oh Presiden Prabowo mengakui Israel. Itu ada tuh yang sudah sosial media itu udah motong-motong apa yang disampaikan oleh Presiden. Itu yang nggak benar, nggak boleh. Ya kan, dipotong seolah-olah, oh Presiden akan mengakui Israel. Padahal maksud beliau adalah karena Israel ini ngebet betul mau punya hubungan dengan Indonesia, itu dijadikan bargaining chip. Ya, boleh kamu punya hubungan dengan kami Indonesia, tapi kamu akui dulu Palestina. Baru kemudian saya akan mengakui kamu sebagai sebuah negara. Lalu kemudian kamu punya masalah dengan keamanan, oke, boleh. Masyarakat internasional kita akan bicarakan, dan biarkan nanti kami yang akan memberikan jaminan itu. Ya, nggak usah Amerika Serikat, tapi kami, ya, dengan pasukan perdamaian, dan Indonesia berkontribusi sampai 20.000 orang. Ini Presiden menegaskan jika Palestina merdeka, maka juga menjaga keamanan Israel. Di satu sisi, solusi perdamaian ini juga masih menjadi pro kontra begitu, Prof. Bagaimana menurut Prof. Hikmahanto sendiri terkait bagaimana kemudian apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo untuk mengakui Palestina, tapi tetap menjaga Israel begitu? Gini, jadi presiden itu tahu betul kenapa Israel terus menyerang Gaza. Karena mereka menganggap, Israel itu menganggap bahwa selama Hamas ada di Gaza, maka kami itu akan terus diserang. Kalau sekarang Gaza, tepi barat di bawah pendudukan kami, maka serangan balasan ke sana itu adalah tindakan polisionil. Karena itu bagian dari eh, Israel, tindakan polisionil. Nah, sama kan ketika kita berperang melawan Belanda, 17 Agustus kita nyatakan kita ini merdeka. Tapi apa kemudian Belanda diam gitu? Oh ya udah nggak apa-apa. Enggak, dia serang juga. Iya kan? Bahkan ada clash pertama, clash kedua. Waktu clash pertama, clash kedua, Belanda bilang ini tindakan polisionil. Tapi karena kita Indonesia sudah merasa kita udah merdeka, enggak, ini agresi antara satu negara kepada negara lain.
Barulah pada tanggal 27 Desember 1949, di mana Belanda menyerahkan kedaulatan, maka sejak saat itu Belanda tidak lagi melakukan serangan. Kalau misalnya Belanda melakukan serangan, berarti memang betul serangan dari satu negara ke negara yang berdaulat lainnya. Nah, ini dari pihak Israel, dia bilang, ya kalau saya nanti akui Palestina sebagai merdeka, apa jaminannya bahwa dari Palestina tidak akan menyerang saya? Dan kalau misalnya Palestina menyerang ke saya, ya, jangan-jangan itu sudah penyerangan negara ke negara lain, ya kan? Dan Palestina bukannya tidak mungkin dia bisa buat security arrangement dengan negara-negara yang pro terhadap dia seperti Iran, yang intinya adalah serangan terhadap Palestina berarti serangan terhadap Iran, gitu ya. Maka Bapak Presiden mengatakan, udah, jangan bicara soal keamanan, kami yang menjamin. Kami itu bukan hanya Indonesia, tapi masyarakat internasional yang akan menjamin, dan kemudian serangan itu kita harus pastikan bahwa ditaati, sehingga beliau mengatakan harus ada pasukan perdamaian, peacekeeping operation, yang di Indonesia nanti kita akan menyumbang sampai 20.000 atau lebih kalau dibutuhkan. Kan gitu ceritanya. Jadi harus dipahami seperti itu. Begitu. Iya, berarti sebenarnya Presiden Prabowo ini memberikan solusi yang sudah pasti begitu ya, dari Konkret. banyaknya pertanyaan-pertanyaan. Kalau misal nanti Palestina merdeka bagaimana? Kemudian Presiden Prabowo menjawab, kita siap menjamin dari sisi keamanan dengan mengirimkan ribuan pasukan dari Indonesia. Salah satunya begitu ya, Prof ya? Betul. Nah, ini Ya. harus dikomunikasikan oleh pemerintah kepada publik kita. Jangan sampai nanti publik mempunyai persepsi yang salah, seolah-olah, oh Presiden Prabowo mengakui Israel. Itu ada tuh yang sudah sosial media itu udah motong-motong apa yang disampaikan oleh Presiden. Itu yang nggak benar, nggak boleh. Ya kan, dipotong seolah-olah, oh Presiden akan mengakui Israel. Padahal maksud beliau adalah karena Israel ini ngebet betul mau punya hubungan dengan Indonesia, itu dijadikan bargaining chip, ya. Boleh kamu punya hubungan dengan kami Indonesia, tapi kamu akui dulu Palestina. Baru kemudian saya akan mengakui kamu sebagai sebuah negara. Lalu kemudian kamu punya masalah dengan keamanan, oke, boleh. Masyarakat internasional kita akan bicarakan, dan biarkan nanti kami yang akan memberikan jaminan itu. Ya, nggak usah Amerika Serikat, tapi kami, ya, dengan pasukan perdamaian, dan Indonesia berkontribusi sampai 20.000 orang. Ini Presiden menegaskan jika Palestina merdeka, maka juga menjaga keamanan Israel. Di satu sisi, solusi perdamaian ini juga masih menjadi pro kontra begitu, Prof. Bagaimana menurut Prof. Hikmahanto sendiri terkait bagaimana kemudian apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo untuk mengakui Palestina, tapi tetap menjaga Israel begitu? Gini, jadi presiden itu tahu betul kenapa Israel terus menyerang Gaza. Karena mereka menganggap, Israel itu menganggap bahwa selama Hamas ada di Gaza, maka kami itu akan terus diserang. Kalau sekarang Gaza, tepi barat di bawah pendudukan kami, maka serangan balasan ke sana itu adalah tindakan polisionil. Karena itu bagian dari eh, Israel, tindakan polisionil. Nah, sama kan ketika kita berperang melawan Belanda, 17 Agustus kita nyatakan kita ini merdeka. Tapi apa kemudian Belanda diam gitu? Oh ya udah nggak apa-apa. Enggak, dia serang juga. Iya kan? Bahkan ada clash pertama, clash kedua. Waktu clash pertama, clash kedua, Belanda bilang ini tindakan polisionil. Tapi karena kita Indonesia sudah merasa kita udah merdeka, enggak, ini agresi antara satu negara kepada negara lain. Hmm. Barulah pada tanggal 27 Desember 1949, di mana Belanda menyerahkan kedaulatan, maka sejak saat itu Belanda tidak lagi melakukan serangan. Kalau misalnya Belanda melakukan serangan, berarti memang betul serangan dari satu negara ke negara yang berdaulat lainnya. Nah, ini dari pihak Israel, dia bilang, ya kalau saya nanti akui Palestina sebagai merdeka, apa jaminannya bahwa dari Palestina tidak akan menyerang saya? Dan kalau misalnya Palestina menyerang ke saya, ya, jangan-jangan itu sudah penyerangan negara ke negara lain, ya kan? Dan Palestina
bukannya tidak mungkin dia bisa buat security arrangement dengan negara-negara yang pro terhadap dia seperti Iran, yang intinya adalah serangan terhadap Palestina berarti serangan terhadap Iran, gitu ya. Maka Bapak Presiden mengatakan, udah, jangan bicara soal keamanan, kami yang menjamin. Kami itu bukan hanya Indonesia, tapi masyarakat internasional yang akan menjamin, dan kemudian serangan itu kita harus pastikan bahwa ditaati, sehingga beliau mengatakan harus ada pasukan perdamaian, peacekeeping operation, yang di Indonesia nanti kita akan menyumbang sampai 20.000 atau lebih kalau dibutuhkan. Kan gitu ceritanya. Jadi harus dipahami seperti itu. Begitu. Iya, berarti sebenarnya Presiden Prabowo ini memberikan solusi yang sudah pasti begitu ya, dari Konkret. banyaknya pertanyaan-pertanyaan, kalau misal nanti Palestina merdeka bagaimana, kemudian Presiden Prabowo menjawab, kita siap menjamin dari sisi keamanan dengan mengirimkan ribuan pasukan dari Indonesia, salah satunya begitu ya Prof ya? Betul. Nah, ini Oke. harus dikomunikasikan oleh pemerintah kepada publik kita. Jangan sampai nanti publik mempunyai persepsi yang salah, seolah-olah, oh Presiden Prabowo mengakui Israel. Itu ada tuh yang sudah sosial media itu udah motong-motong apa yang disampaikan oleh Presiden. Itu yang nggak benar, nggak boleh. Ya kan, dipotong seolah-olah, oh Presiden akan mengakui Israel. Padahal maksud beliau adalah karena Israel ini ngebet betul mau punya hubungan dengan Indonesia, itu dijadikan bargaining chip. Ya, boleh kamu punya hubungan dengan kami Indonesia, tapi kamu akui dulu Palestina. Baru kemudian saya akan mengakui kamu sebagai sebuah negara. Lalu kemudian kamu punya masalah dengan keamanan, oke, boleh. Masyarakat internasional kita akan bicarakan, dan biarkan nanti kami yang akan memberikan jaminan itu. Ya, nggak usah Amerika Serikat, tapi kami, ya, dengan pasukan perdamaian, dan Indonesia berkontribusi sampai 20.000 orang. Ini Presiden menegaskan jika Palestina merdeka, maka juga menjaga keamanan Israel. Di satu sisi, solusi perdamaian ini juga masih menjadi pro kontra begitu, Prof. Bagaimana menurut Prof. Hikmahanto sendiri terkait bagaimana kemudian apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo untuk mengakui Palestina, tapi tetap menjaga Israel begitu? Gini, jadi presiden itu tahu betul kenapa Israel terus menyerang Gaza. Karena mereka menganggap, Israel itu menganggap bahwa selama Hamas ada di Gaza, maka kami itu akan terus diserang. Kalau sekarang Gaza, tepi barat di bawah pendudukan kami, maka serangan balasan ke sana itu adalah tindakan polisionil. Karena itu bagian dari eh, Israel, tindakan polisionil. Nah, sama kan ketika kita berperang melawan Belanda, 17 Agustus kita nyatakan kita ini merdeka. Tapi apa kemudian Belanda diam gitu? Oh ya udah nggak apa-apa. Enggak, dia serang juga. Iya kan? Bahkan ada clash pertama, clash kedua. Waktu clash pertama, clash kedua, Belanda bilang ini tindakan polisionil. Tapi karena kita Indonesia sudah merasa kita udah merdeka, enggak, ini agresi antara satu negara kepada negara lain. Hmm. Barulah pada tanggal 27 Desember 1949, di mana Belanda menyerahkan dan kedaulatan, maka sejak saat itu Belanda tidak lagi melakukan serangan. Kalau misalnya Belanda melakukan serangan, berarti memang betul serangan dari satu negara ke negara yang berdaulat lainnya. Nah, ini di pihak Israel, dia bilang, ya kalau saya nanti apa namanya akui Palestina sebagai merdeka, apa jaminannya bahwa dari Palestina tidak akan menyerang saya? Dan kalau misalnya Palestina menyerang ke saya, ya, jangan-jangan itu sudah penyerangan negara ke negara lain, ya kan? Dan Palestina bukannya tidak mungkin dia bisa buat security arrangement dengan negara-negara yang pro terhadap dia seperti Iran, yang intinya adalah serangan terhadap Palestina berarti serangan terhadap Iran, gitu ya. Maka Bapak Presiden mengatakan, udah, jangan bicara soal keamanan, kami yang menjamin. Kami itu bukan hanya Indonesia, tapi masyarakat internasional yang akan menjamin, dan kemudian serangan itu kita harus pastikan bahwa ditaati, sehingga beliau mengatakan harus ada pasukan perdamaian, peacekeeping operation, yang di Indonesia nanti kita akan menyumbang sampai 20.000 atau lebih kalau dibutuhkan. Kan gitu ceritanya. Jadi harus dipahami seperti itu.
begitu. Iya, berarti sebenarnya Presiden Prabowo ini memberikan solusi yang sudah pasti begitu ya, dari Konkret. banyaknya pertanyaan-pertanyaan, kalau misal nanti Palestina merdeka bagaimana, kemudian Presiden Prabowo menjawab, kita siap menjamin dari sisi keamanan dengan mengirimkan ribuan pasukan dari Indonesia, salah satunya begitu ya Prof ya? Betul. Nah, ini Oke. harus dikomunikasikan oleh Hmm. pemerintah kepada publik kita. Jangan sampai nanti publik mempunyai persepsi yang salah, seolah-olah, oh Presiden Prabowo mengakui Israel. Itu ada tuh yang sudah sosial media itu udah motong-motong apa yang disampaikan oleh Presiden. Itu yang nggak benar, nggak boleh. Ya kan, dipotong seolah-olah, oh Presiden akan mengakui Israel. Padahal maksud beliau adalah karena Israel ini ngebet betul mau punya hubungan dengan Indonesia, itu dijadikan bargaining chip. Ya, boleh kamu punya hubungan dengan kami Indonesia, tapi kamu akui dulu Palestina. Baru kemudian saya akan mengakui kamu sebagai sebuah negara. Lalu kemudian kamu punya masalah dengan keamanan, oke, boleh masyarakat internasional kita akan bicarakan dan biarkan nanti kami yang akan memberikan jaminan itu. Ya, nggak usah Amerika Serikat, tapi kami ya dengan pasukan perdamaian dan Indonesia berkontribusi sampai 20.000 orang. Ini Presiden menegaskan jika Palestina merdeka, maka juga menjaga keamanan Israel. Di satu sisi, solusi perdamaian ini juga masih menjadi pro kontra begitu, Prof. Bagaimana menurut Prof. Hikmahanto sendiri terkait bagaimana kemudian apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo untuk mengakui Palestina, tapi tetap menjaga Israel begitu? Gini, jadi presiden itu tahu betul kenapa Israel terus menyerang Gaza. Karena mereka menganggap, Israel itu menganggap bahwa selama Hamas ada di Gaza, maka kami itu akan terus diserang. Kalau sekarang Gaza, tepi barat di bawah pendudukan kami, maka serangan balasan ke sana itu adalah tindakan polisionil. Karena itu bagian dari eh, Israel, tindakan polisionil. Nah, sama kan ketika kita berperang melawan Belanda, 17 Agustus kita nyatakan kita ini merdeka. Tapi apa kemudian Belanda diam gitu? Oh ya udah nggak apa-apa. Enggak, dia serang juga. Iya kan? Bahkan ada clash pertama, clash kedua. Waktu clash pertama, clash kedua, Belanda bilang ini tindakan polisionil. Tapi karena kita Indonesia sudah merasa kita udah merdeka, enggak, ini agresi antara satu negara kepada negara lain. Hmm. Barulah pada tanggal 27 Desember 1949, di mana Belanda menyerahkan dan kedaulatan, maka sejak saat itu Belanda tidak lagi melakukan serangan. Kalau misalnya Belanda melakukan serangan, berarti memang betul serangan dari satu negara ke negara yang berdaulat lainnya. Nah, ini di pihak Israel, dia bilang, ya kalau saya nanti apa namanya akui Palestina sebagai merdeka, apa jaminannya bahwa dari Palestina tidak akan menyerang saya? Dan kalau misalnya Palestina menyerang ke saya, ya, jangan-jangan itu sudah penyerangan negara ke negara lain, ya kan? Dan Palestina bukannya tidak mungkin dia bisa buat security arrangement dengan negara-negara yang pro terhadap dia seperti Iran, yang intinya adalah serangan terhadap Palestina berarti serangan terhadap Iran, gitu ya. Maka Bapak Presiden mengatakan, udah, jangan bicara soal keamanan, kami yang menjamin. Kami itu bukan hanya Indonesia, tapi masyarakat internasional yang akan menjamin dan kemudian serangan itu kita harus pastikan bahwa ditaati sehingga beliau mengatakan harus ada pasukan perdamaian, peacekeeping operation yang di Indonesia nanti kita akan menyumbang sampai 20.000 atau lebih kalau dibutuhkan. Kan gitu ceritanya. Jadi harus dipahami seperti itu. Begitu. Iya, berarti sebenarnya Presiden Prabowo ini memberikan solusi yang sudah pasti begitu ya, dari Konkret. banyaknya pertanyaan-pertanyaan, kalau misal nanti Palestina merdeka bagaimana, kemudian Presiden Prabowo menjawab, kita siap menjamin dari sisi keamanan dengan mengirimkan ribuan pasukan dari Indonesia, salah satunya begitu ya Prof ya? Betul. Nah, ini Oke. harus dikomunikasikan oleh pemerintah kepada publik kita. Jangan sampai nanti publik mempunyai persepsi yang salah, seolah-olah, oh Presiden Prabowo mengakui Israel. Itu ada tuh yang sudah sosial media itu udah motong-motong apa yang disampaikan oleh Presiden. Itu yang nggak benar, nggak boleh. Ya kan,
dipotong seolah-olah oh presiden akan mengakui Israel. Padahal maksud beliau adalah karena Israel ini ngebet betul mau punya hubungan dengan Indonesia, itu dijadikan bargaining chip, ya. Boleh kamu punya hubungan dengan kami Indonesia, tapi kamu akui dulu Palestina. Baru kemudian saya akan mengakui kamu sebagai sebuah negara. Lalu kemudian kamu punya masalah dengan keamanan, oke, boleh masyarakat internasional kita akan bicarakan dan biarkan nanti kami yang akan memberikan jaminan itu. Ya, nggak usah Amerika Serikat, tapi kami ya dengan pasukan perdamaian dan Indonesia berkontribusi sampai 20.000 orang. Ini Presiden menegaskan jika Palestina merdeka, maka juga menjaga keamanan Israel. Di satu sisi, solusi perdamaian ini juga masih menjadi pro kontra begitu, Prof. Bagaimana menurut Prof. Hikmahanto sendiri terkait bagaimana kemudian apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo untuk mengakui Palestina, tapi tetap menjaga Israel begitu? Gini, jadi presiden itu tahu betul kenapa Israel terus menyerang Gaza. Karena mereka menganggap, Israel itu menganggap bahwa selama Hamas ada di Gaza, maka kami itu akan terus diserang. Kalau sekarang Gaza, tepi barat di bawah pendudukan kami, maka serangan balasan ke sana itu adalah tindakan polisionil. Karena itu bagian dari Israel, tindakan polisionil. Nah, sama kan ketika kita berperang melawan Belanda. 17 Agustus kita nyatakan kita ini merdeka. Tapi apa kemudian Belanda diam gitu? Oh ya udah nggak apa-apa. Enggak, dia serang juga. Iya kan? Bahkan ada clash pertama, clash kedua. Waktu clash pertama, clash kedua, Belanda bilang ini tindakan polisionil. Tapi karena kita Indonesia sudah merasa kita udah merdeka, enggak, ini agresi antara satu negara kepada negara lain. Barulah pada tanggal 27 Desember 1949, di mana Belanda menyerahkan dan kedaulatan, maka sejak saat itu Belanda tidak lagi melakukan serangan. Kalau misalnya Belanda melakukan serangan, berarti memang betul serangan dari satu negara ke negara yang berdaulat lainnya. Nah ini dari pihak Israel, dia bilang, ya kalau saya nanti akui Palestina sebagai merdeka, apa jaminannya bahwa dari Palestina tidak akan menyerang saya? Dan kalau misalnya Palestina menyerang ke saya, ya, jangan-jangan itu sudah penyerangan negara ke negara lain, ya kan? Dan Palestina bukannya tidak mungkin dia bisa buat security arrangement dengan negara-negara yang pro terhadap dia seperti Iran, yang intinya adalah serangan terhadap Palestina berarti serangan terhadap Iran, gitu ya. Maka Bapak Presiden mengatakan, udah, jangan bicara soal keamanan, kami yang menjamin. Kami itu bukan hanya Indonesia, tapi masyarakat internasional yang akan menjamin, dan kemudian serangan itu kita harus pastikan bahwa ditaati, sehingga beliau mengatakan harus ada pasukan perdamaian, peacekeeping operation, yang di Indonesia nanti kita akan menyumbang sampai 20.000 atau lebih kalau dibutuhkan. Kan gitu ceritanya. Jadi harus dipahami seperti itu. Begitu. Iya, berarti sebenarnya Presiden Prabowo ini memberikan solusi yang sudah pasti begitu ya, dari Oke. banyaknya pertanyaan-pertanyaan. Kalau misal nanti Palestina merdeka bagaimana? Kemudian Presiden Prabowo menjawab, kita siap menjamin dari sisi keamanan dengan mengirimkan ribuan pasukan dari Indonesia, salah satunya begitu ya, Prof ya? Betul. Nah, ini Oke. harus dikomunikasikan oleh pemerintah kepada publik kita. Jangan sampai nanti publik mempunyai persepsi yang salah, seolah-olah, oh Presiden Prabowo mengakui Israel. Itu ada tuh yang sudah sosial media itu udah motong-motong apa yang disampaikan oleh Presiden. Itu yang nggak benar, nggak boleh. Ya kan, dipotong seolah-olah, oh Presiden akan mengakui Israel. Padahal maksud beliau adalah karena Israel ini ngebet betul mau punya hubungan dengan Indonesia, itu dijadikan bargaining chip. Ya, boleh kamu punya hubungan dengan kami Indonesia, tapi kamu akui dulu Palestina. Baru kemudian saya akan mengakui kamu sebagai sebuah negara. Lalu kemudian kamu punya masalah dengan keamanan, oke, boleh masyarakat internasional kita akan bicarakan dan biarkan nanti kami yang akan memberikan jaminan itu. Ya, nggak usah Amerika Serikat, tapi kami ya dengan pasukan perdamaian dan Indonesia berkontribusi sampai 20.000 orang. Ini Presiden menegaskan jika Palestina merdeka, maka juga
menjaga keamanan Israel. Di satu sisi, solusi perdamaian ini juga masih menjadi pro kontra begitu, Prof. Bagaimana menurut Prof. Hikmahanto sendiri terkait bagaimana kemudian apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo untuk mengakui Palestina, tapi tetap menjaga Israel begitu? Gini, jadi presiden itu tahu betul kenapa Israel terus menyerang Gaza. Karena mereka menganggap, Israel itu menganggap bahwa selama Hamas ada di Gaza, maka kami itu akan terus diserang. Kalau sekarang Gaza, tepi barat di bawah pendudukan kami, maka serangan balasan ke sana itu adalah tindakan polisionil. Karena itu bagian dari eh, Israel, tindakan polisionil. Nah, sama kan ketika kita berperang melawan Belanda, 17 Agustus kita nyatakan kita ini merdeka. Tapi apa kemudian Belanda diam gitu? Oh ya udah nggak apa-apa. Enggak, dia serang juga. Iya kan? Bahkan ada clash pertama, clash kedua. Waktu clash pertama, clash kedua, Belanda bilang ini tindakan polisionil. Tapi karena kita Indonesia sudah merasa kita udah merdeka, enggak, ini agresi antara satu negara kepada negara lain. Hmm. Barulah pada tanggal 27 Desember 1949, di mana Belanda menyerahkan dan kedaulatan, maka sejak saat itu Belanda tidak lagi melakukan serangan. Kalau misalnya Belanda melakukan serangan, berarti memang betul serangan dari satu negara ke negara yang berdaulat lainnya. Nah, ini di pihak Israel, dia bilang, ya kalau saya nanti apa namanya akui Palestina sebagai merdeka, apa jaminannya bahwa dari Palestina tidak akan menyerang saya? Dan kalau misalnya Palestina menyerang ke saya, ya, jangan-jangan itu sudah penyerangan negara ke negara lain, ya kan? Dan Palestina bukannya tidak mungkin dia bisa buat security arrangement dengan negara-negara yang pro terhadap dia seperti Iran, yang intinya adalah serangan terhadap Palestina berarti serangan terhadap Iran, gitu ya. Maka Bapak Presiden mengatakan, udah, jangan bicara soal keamanan, kami yang menjamin. Kami itu bukan hanya Indonesia, tapi masyarakat internasional yang akan menjamin, dan kemudian serangan itu kita harus pastikan bahwa ditaati, sehingga beliau mengatakan harus ada pasukan perdamaian, peacekeeping operation, yang di Indonesia nanti kita akan menyumbang sampai 20.000 atau lebih kalau dibutuhkan. Kan gitu ceritanya. Jadi harus dipahami seperti itu. Begitu. Iya, berarti sebenarnya Presiden Prabowo ini memberikan solusi yang sudah pasti begitu ya, dari Oke. banyaknya pertanyaan-pertanyaan, kalau misal nanti Palestina merdeka bagaimana, kemudian Presiden Prabowo menjawab, "Kita siap menjamin, dari sisi keamanan dengan mengirimkan ribuan pasukan dari Indonesia," salah satunya begitu ya, Prof, ya? Betul. Nah, ini Iya. harus dikomunikasikan oleh Mhm. pemerintah kepada publik kita. Jangan sampai nanti publik mempunyai persepsi yang salah, seolah-olah, oh Presiden Prabowo mengakui Israel. Itu ada tuh yang sudah sosial media itu udah motong-motong apa yang disampaikan oleh Presiden. Itu yang nggak benar, nggak boleh. Ya kan, dipotong seolah-olah, oh Presiden akan mengakui Israel. Padahal maksud beliau adalah karena Israel ini ngebet betul mau punya hubungan dengan Indonesia, itu dijadikan bargaining chip. Ya, boleh kamu punya hubungan dengan kami Indonesia, tapi kamu akui dulu Palestina. Baru kemudian saya akan mengakui kamu sebagai sebuah negara. Lalu kemudian kamu punya masalah dengan keamanan, oke, boleh. Masyarakat internasional kita akan bicarakan, dan biarkan nanti kami yang akan memberikan jaminan itu. Ya, nggak usah Amerika Serikat, tapi kami, ya, dengan pasukan perdamaian, dan Indonesia berkontribusi sampai 20.000 orang. Ini Presiden menegaskan jika Palestina merdeka, maka juga menjaga keamanan Israel. Di satu sisi, solusi perdamaian ini juga masih menjadi pro kontra begitu, Prof. Bagaimana menurut Prof. Hikmahanto sendiri terkait bagaimana kemudian apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo untuk mengakui Palestina, tapi tetap menjaga Israel begitu? Gini, jadi presiden itu tahu betul kenapa Israel terus menyerang Gaza. Karena mereka menganggap, Israel itu menganggap bahwa selama Hamas ada di Gaza, maka kami itu akan terus diserang. Kalau sekarang Gaza, tepi barat di bawah pendudukan kami, maka
serangan balasan ke sana itu adalah tindakan polisionil. Karena itu bagian dari eh, Israel, tindakan polisionil. Nah, sama kan ketika kita berperang melawan Belanda, 17 Agustus kita nyatakan kita ini merdeka. Tapi apa kemudian Belanda diam gitu? Oh ya udah nggak apa-apa. Enggak, dia serang juga. Iya kan? Bahkan ada clash pertama, clash kedua. Waktu clash pertama, clash kedua, Belanda bilang ini tindakan polisionil. Tapi karena kita Indonesia sudah merasa kita udah merdeka, enggak, ini agresi antara satu negara kepada negara lain. Hmm. Barulah pada tanggal 27 Desember 1949, di mana Belanda menyerahkan dan kedaulatan, maka sejak saat itu Belanda tidak lagi melakukan serangan. Kalau misalnya Belanda melakukan serangan, berarti memang betul serangan dari satu negara ke negara yang berdaulat lainnya. Nah, ini di pihak Israel, dia bilang, ya kalau saya nanti akui Palestina sebagai merdeka, apa jaminannya bahwa dari Palestina tidak akan menyerang saya? Dan kalau misalnya Palestina menyerang ke saya, ya, jangan-jangan itu sudah penyerangan negara ke negara lain, ya kan? Dan Palestina bukannya tidak mungkin dia bisa buat security arrangement dengan negara-negara yang pro terhadap dia seperti Iran, yang intinya adalah serangan terhadap Palestina berarti serangan terhadap Iran, gitu ya. Maka Bapak Presiden mengatakan, udah, jangan bicara soal keamanan, kami yang menjamin. Kami itu bukan hanya Indonesia, tapi masyarakat internasional yang akan menjamin, dan kemudian serangan itu kita harus pastikan bahwa ditaati, sehingga beliau mengatakan harus ada pasukan perdamaian, peacekeeping operation, yang di Indonesia nanti kita akan menyumbang sampai 20.000 atau lebih kalau dibutuhkan. Kan gitu ceritanya. Jadi harus dipahami seperti itu. Begitu. Iya, berarti sebenarnya Presiden Prabowo ini memberikan solusi yang sudah pasti begitu ya, dari Konkret. banyaknya pertanyaan-pertanyaan. Kalau misal nanti Palestina merdeka, bagaimana? Kemudian Presiden Prabowo menjawab, kita siap menjamin dari sisi keamanan dengan mengirimkan ribuan pasukan dari Indonesia. Salah satunya begitu ya, Prof ya? Betul. Nah, ini Ya. harus dikomunikasikan oleh pemerintah kepada publik kita. Jangan sampai nanti publik mempunyai persepsi yang salah, seolah-olah, oh Presiden Prabowo mengakui Israel. Itu ada tuh yang sudah sosial media itu udah motong-motong apa yang disampaikan oleh Presiden. Itu yang nggak benar, nggak boleh. Ya kan, dipotong seolah-olah, oh Presiden akan mengakui Israel. Padahal maksud beliau adalah karena Israel ini ngebet betul mau punya hubungan dengan Indonesia, itu dijadikan bargaining chip. Ya, boleh kamu punya hubungan dengan kami Indonesia, tapi kamu akui dulu Palestina. Baru kemudian saya akan mengakui kamu sebagai sebuah negara. Lalu kemudian kamu punya masalah dengan keamanan, oke, boleh masyarakat internasional kita akan bicarakan, dan biarkan nanti kami yang akan memberikan jaminan itu. Ya, nggak usah Amerika Serikat, tapi kami, ya, dengan pasukan perdamaian, dan Indonesia berkontribusi sampai 20.000 orang. Ini Presiden menegaskan jika Palestina merdeka, maka juga menjaga keamanan Israel. Di satu sisi, solusi perdamaian ini juga masih menjadi pro kontra begitu, Prof. Bagaimana menurut Prof. Hikmahanto sendiri terkait bagaimana kemudian apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo untuk mengakui Palestina, tapi tetap menjaga Israel begitu? Gini, jadi presiden itu tahu betul kenapa Israel terus menyerang Gaza. Karena mereka menganggap, Israel itu menganggap bahwa selama Hamas ada di Gaza, maka kami itu akan terus diserang. Kalau sekarang Gaza, tepi barat di bawah pendudukan kami, maka serangan balasan ke sana itu adalah tindakan polisionil. Karena itu bagian dari eh, Israel, tindakan polisionil. Nah, sama kan ketika kita berperang melawan Belanda, 17 Agustus kita nyatakan kita ini merdeka. Tapi apa kemudian Belanda diam gitu? Oh ya udah nggak apa-apa. Enggak, dia serang juga. Iya kan? Bahkan ada clash pertama, clash kedua. Waktu clash pertama, clash kedua, Belanda bilang ini tindakan polisionil. Tapi karena kita Indonesia sudah merasa kita udah merdeka, enggak, ini agresi antara satu negara kepada negara lain. Hmm.
Barulah pada tanggal 27 Desember 1949, di mana Belanda menyerahkan dan kedaulatan, maka sejak saat itu Belanda tidak lagi melakukan serangan. Kalau misalnya Belanda melakukan serangan, berarti memang betul serangan dari satu negara ke negara yang berdaulat lainnya. Nah, ini dari pihak Israel, dia bilang, ya kalau saya nanti akui Palestina sebagai merdeka, apa jaminannya bahwa dari Palestina tidak akan menyerang saya? Dan kalau misalnya Palestina menyerang ke saya, ya, jangan-jangan itu sudah penyerangan negara ke negara lain, ya kan? Dan Palestina bukannya tidak mungkin dia bisa buat security arrangement dengan negara-negara yang pro terhadap dia seperti Iran, yang intinya adalah serangan terhadap Palestina berarti serangan terhadap Iran, gitu ya. Maka Bapak Presiden mengatakan, udah, jangan bicara soal keamanan, kami yang menjamin. Kami itu bukan hanya Indonesia, tapi masyarakat internasional yang akan menjamin, dan kemudian serangan itu kita harus pastikan bahwa ditaati, sehingga beliau mengatakan harus ada pasukan perdamaian, peacekeeping operation, yang di Indonesia nanti kita akan menyumbang sampai 20.000 atau lebih kalau dibutuhkan. Kan gitu ceritanya. Jadi harus dipahami seperti itu. Begitu. Iya, berarti sebenarnya Presiden Prabowo ini memberikan solusi yang sudah pasti begitu ya, dari Oke. banyaknya pertanyaan-pertanyaan. Kalau misal nanti Palestina merdeka bagaimana? Kemudian Presiden Prabowo menjawab, kita siap menjamin dari sisi keamanan dengan mengirimkan ribuan pasukan dari Indonesia, salah satunya begitu ya, Prof ya? Betul. Nah, ini Oke. harus dikomunikasikan oleh Hmm. pemerintah kepada publik kita. Jangan sampai nanti publik mempunyai persepsi yang salah, seolah-olah, oh Presiden Prabowo mengakui Israel. Itu ada tuh yang sudah sosial media itu udah motong-motong apa yang disampaikan oleh Presiden. Itu yang nggak benar, nggak boleh. Ya kan, dipotong seolah-olah, oh Presiden akan mengakui Israel. Padahal maksud beliau adalah karena Israel ini ngebet betul mau punya hubungan dengan Indonesia, itu dijadikan bargaining chip, ya. Boleh kamu punya hubungan dengan kami Indonesia, tapi kamu akui dulu Palestina. Baru kemudian saya akan mengakui kamu sebagai sebuah negara. Lalu kemudian kamu punya masalah dengan keamanan, oke, boleh. Masyarakat internasional kita akan bicarakan, dan biarkan nanti kami yang akan memberikan jaminan itu. Ya, nggak usah Amerika Serikat, tapi kami, ya, dengan pasukan perdamaian, dan Indonesia berkontribusi sampai 20.000 orang. Ini Presiden menegaskan jika Palestina merdeka, maka juga menjaga keamanan Israel. Di satu sisi, solusi perdamaian ini juga masih menjadi pro kontra begitu, Prof. Bagaimana menurut Prof. Hikmahanto sendiri terkait bagaimana kemudian apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo untuk mengakui Palestina, tapi tetap menjaga Israel begitu? Gini, jadi presiden itu tahu betul kenapa Israel terus menyerang Gaza. Karena mereka menganggap, Israel itu menganggap bahwa selama Hamas ada di Gaza, maka kami itu akan terus diserang. Kalau sekarang Gaza, tepi barat di bawah pendudukan kami, maka serangan balasan ke sana itu adalah tindakan polisionil. Karena itu bagian dari eh, Israel, tindakan polisionil. Nah, sama kan ketika kita berperang melawan Belanda, 17 Agustus kita nyatakan kita ini merdeka. Tapi apa kemudian Belanda diam gitu? Oh ya udah nggak apa-apa. Enggak, dia serang juga. Iya kan? Bahkan ada clash pertama, clash kedua. Waktu clash pertama, clash kedua, Belanda bilang ini tindakan polisionil. Tapi karena kita Indonesia sudah merasa kita udah merdeka, enggak, ini agresi antara satu negara kepada negara lain. Hmm. Barulah pada tanggal 27 Desember 1949, di mana Belanda menyerahkan dan kedaulatan, maka sejak saat itu Belanda tidak lagi melakukan serangan. Kalau misalnya Belanda melakukan serangan, berarti memang betul serangan dari satu negara ke negara yang berdaulat lainnya. Nah, ini dari pihak Israel, dia bilang, ya kalau saya nanti akui Palestina sebagai merdeka, apa jaminannya bahwa dari Palestina tidak akan menyerang saya? Dan kalau misalnya Palestina menyerang ke saya, ya, jangan-jangan itu sudah penyerangan negara ke negara lain, ya kan? Dan Palestina
bukannya tidak mungkin dia bisa buat security arrangement dengan negara-negara yang pro terhadap dia seperti Iran, yang intinya adalah serangan terhadap Palestina berarti serangan terhadap Iran, gitu ya. Maka Bapak Presiden mengatakan, udah, jangan bicara soal keamanan, kami yang menjamin. Kami itu bukan hanya Indonesia, tapi masyarakat internasional yang akan menjamin, dan kemudian serangan itu kita harus pastikan bahwa ditaati, sehingga beliau mengatakan harus ada pasukan perdamaian, peacekeeping operation, yang di Indonesia nanti kita akan menyumbang sampai 20.000 atau lebih kalau dibutuhkan. Kan gitu ceritanya. Jadi harus dipahami seperti itu. Begitu. Iya, berarti sebenarnya Presiden Prabowo ini memberikan solusi yang sudah pasti begitu ya, dari Konkret. banyaknya pertanyaan-pertanyaan, kalau misal nanti Palestina merdeka bagaimana, kemudian Presiden Prabowo menjawab, "Kita siap menjamin, dari sisi keamanan dengan mengirimkan ribuan pasukan dari Indonesia," salah satunya begitu ya, Prof, ya? Betul. Nah, Oke. ini harus dikomunikasikan oleh pemerintah kepada publik kita. Jangan sampai nanti publik mempunyai persepsi yang salah, seolah-olah, oh Presiden Prabowo mengakui Israel. Itu ada tuh yang sudah sosial media itu udah motong-motong apa yang disampaikan oleh Presiden. Itu yang nggak benar, nggak boleh. Ya kan, dipotong seolah-olah, oh Presiden akan mengakui Israel. Padahal maksud beliau adalah karena Israel ini ngebet betul mau punya hubungan dengan Indonesia, itu dijadikan bargaining chip. Ya, boleh kamu punya hubungan dengan kami Indonesia, tapi kamu akui dulu Palestina. Baru kemudian saya akan mengakui kamu sebagai sebuah negara. Lalu kemudian kamu punya masalah dengan keamanan, oke, boleh. Masyarakat internasional kita akan bicarakan, dan biarkan nanti kami yang akan memberikan jaminan itu. Ya, nggak usah Amerika Serikat, tapi kami, ya, dengan pasukan perdamaian, dan Indonesia berkontribusi sampai 20.000 orang. Presiden menegaskan jika Palestina merdeka, maka juga menjaga keamanan Israel. Di satu sisi, solusi perdamaian ini juga masih menjadi pro kontra begitu, Prof. Bagaimana menurut Prof. Hikmahanto sendiri terkait bagaimana kemudian apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo untuk mengakui Palestina, tapi tetap menjaga Israel begitu? Gini, jadi presiden itu tahu betul kenapa Israel terus menyerang Gaza. Karena mereka menganggap, Israel itu menganggap bahwa selama Hamas ada di Gaza, maka kami itu akan terus diserang. Kalau sekarang Gaza, tepi barat di bawah pendudukan kami, maka serangan balasan ke sana itu adalah tindakan polisionil. Karena itu bagian dari eh, Israel, tindakan polisionil. Nah, sama kan ketika kita berperang melawan Belanda, 17 Agustus kita nyatakan kita ini merdeka. Tapi apa kemudian Belanda diam gitu? Oh ya udah nggak apa-apa. Enggak, dia serang juga. Iya kan? Bahkan ada clash pertama, clash kedua. Waktu clash pertama, clash kedua, Belanda bilang ini tindakan polisionil. Tapi karena kita Indonesia sudah merasa kita udah merdeka, enggak, ini agresi antara satu negara kepada negara lain. Hmm. Barulah pada tanggal 27 Desember 1949, di mana Belanda menyerahkan dan kedaulatan, maka sejak saat itu Belanda tidak lagi melakukan serangan. Kalau misalnya Belanda melakukan serangan, berarti memang betul serangan dari satu negara ke negara yang berdaulat lainnya. Nah, ini dari pihak Israel, dia bilang, ya kalau saya nanti apa namanya akui Palestina sebagai merdeka, apa jaminannya bahwa dari Palestina tidak akan menyerang saya? Dan kalau misalnya Palestina menyerang ke saya, ya, jangan-jangan itu sudah penyerangan negara ke negara lain, ya kan? Dan Palestina bukannya tidak mungkin dia bisa buat security arrangement dengan negara-negara yang pro terhadap dia seperti Iran, yang intinya adalah serangan terhadap Palestina berarti serangan terhadap Iran, gitu ya. Maka Bapak Presiden mengatakan, udah, jangan bicara soal keamanan, kami yang menjamin. Kami itu bukan hanya Indonesia, tapi masyarakat internasional yang akan menjamin, dan kemudian serangan itu kita harus pastikan bahwa ditaati, sehingga beliau mengatakan harus ada pasukan perdamaian, peacekeeping operation, yang di Indonesia nanti kita akan menyumbang sampai 20.000 atau lebih kalau dibutuhkan. Kan gitu ceritanya. Jadi harus dipahami seperti itu.
begitu. Iya, berarti sebenarnya Presiden Prabowo ini memberikan solusi yang sudah pasti begitu ya, dari Konkret. banyaknya pertanyaan-pertanyaan. Kalau misal nanti Palestina merdeka bagaimana? Kemudian Presiden Prabowo menjawab, kita siap menjamin dari sisi keamanan dengan mengirimkan ribuan pasukan dari Indonesia. Salah satunya begitu ya, Prof ya? Betul. Nah, Oke. ini harus dikomunikasikan oleh Hmm. pemerintah kepada publik kita. Jangan sampai nanti publik mempunyai persepsi yang salah, seolah-olah, oh Presiden Prabowo mengakui Israel. Itu ada tuh yang sudah sosial media itu udah motong-motong apa yang disampaikan oleh Presiden. Itu yang nggak benar, nggak boleh. Ya kan, dipotong seolah-olah, oh Presiden akan mengakui Israel. Padahal maksud beliau adalah karena Israel ini ngebet betul mau punya hubungan dengan Indonesia, itu dijadikan bargaining chip. Ya, boleh kamu punya hubungan dengan kami Indonesia, tapi kamu akui dulu Palestina. Baru kemudian saya akan mengakui kamu sebagai sebuah negara. Lalu kemudian kamu punya masalah dengan keamanan, oke, boleh masyarakat internasional kita akan bicarakan dan biarkan nanti kami yang akan memberikan jaminan itu. Ya, nggak usah Amerika Serikat, tapi kami ya dengan pasukan perdamaian dan Indonesia berkontribusi sampai 20.000 orang. Ini Presiden menegaskan jika Palestina merdeka, maka juga menjaga keamanan Israel. Di satu sisi, solusi perdamaian ini juga masih menjadi pro kontra begitu, Prof. Bagaimana menurut Prof. Hikmahanto sendiri terkait bagaimana kemudian apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo untuk mengakui Palestina, tapi tetap menjaga Israel begitu? Gini, jadi presiden itu tahu betul kenapa Israel terus menyerang Gaza. Karena mereka menganggap, Israel itu menganggap bahwa selama Hamas ada di Gaza, maka kami itu akan terus diserang. Kalau sekarang Gaza, tepi barat di bawah pendudukan kami, maka serangan balasan ke sana itu adalah tindakan polisionil. Karena itu bagian dari eh, Israel, tindakan polisionil. Nah, sama kan ketika kita berperang melawan Belanda, 17 Agustus kita nyatakan kita ini merdeka. Tapi apa kemudian Belanda diam gitu? Oh ya udah nggak apa-apa. Enggak, dia serang juga. Iya kan? Bahkan ada clash pertama, clash kedua. Waktu clash pertama, clash kedua, Belanda bilang ini tindakan polisionil. Tapi karena kita Indonesia sudah merasa kita udah merdeka, enggak, ini agresi antara satu negara kepada negara lain. Hmm. Barulah pada tanggal 27 Desember 1949, di mana Belanda menyerahkan dan kedaulatan, maka sejak saat itu Belanda tidak lagi melakukan serangan. Kalau misalnya Belanda melakukan serangan, berarti memang betul serangan dari satu negara ke negara yang berdaulat lainnya. Nah, ini di pihak Israel, dia bilang, ya kalau saya nanti apa namanya akui Palestina sebagai merdeka, apa jaminannya bahwa dari Palestina tidak akan menyerang saya? Dan kalau misalnya Palestina menyerang ke saya, ya, jangan-jangan itu sudah penyerangan negara ke negara lain, ya kan? Dan Palestina bukannya tidak mungkin dia bisa buat security arrangement dengan negara-negara yang pro terhadap dia seperti Iran, yang intinya adalah serangan terhadap Palestina berarti serangan terhadap Iran, gitu ya. Maka Bapak Presiden mengatakan, udah, jangan bicara soal keamanan, kami yang menjamin. Kami itu bukan hanya Indonesia, tapi masyarakat internasional yang akan menjamin dan kemudian serangan itu kita harus pastikan bahwa ditaati sehingga beliau mengatakan harus ada pasukan perdamaian, peacekeeping operation yang di Indonesia nanti kita akan menyumbang sampai 20.000 atau lebih kalau dibutuhkan. Kan gitu ceritanya. Jadi harus dipahami seperti itu. Begitu. Iya, berarti sebenarnya Presiden Prabowo ini memberikan solusi yang sudah pasti begitu ya, dari Konkret. banyaknya pertanyaan-pertanyaan. Kalau misal nanti Palestina merdeka bagaimana? Kemudian Presiden Prabowo menjawab, kita siap menjamin dari sisi keamanan dengan mengirimkan ribuan pasukan dari Indonesia. Salah satunya begitu ya, Prof ya? Betul. Nah, ini Oke. harus dikomunikasikan oleh pemerintah kepada publik kita. Jangan sampai nanti publik mempunyai persepsi yang salah, seolah-olah, oh Presiden Prabowo mengakui Israel. Itu ada tuh yang sudah sosial media itu udah motong-motong apa yang disampaikan oleh Presiden. Itu yang nggak benar, nggak boleh.
ya kan, dipotong seolah-olah oh presiden akan mengakui Israel. Padahal maksud beliau adalah karena Israel ini ngebet betul mau punya hubungan dengan Indonesia, itu dijadikan bargaining chip, ya. Boleh kamu punya hubungan dengan kami Indonesia, tapi kamu akui dulu Palestina. Baru kemudian saya akan mengakui kamu sebagai sebuah negara. Lalu kemudian kamu punya masalah dengan keamanan, oke, boleh masyarakat internasional kita akan bicarakan dan biarkan nanti kami yang akan memberikan jaminan itu. Ya, nggak usah Amerika Serikat, tapi kami ya dengan pasukan perdamaian dan Indonesia berkontribusi sampai 20.000 orang. Ini Presiden menegaskan jika Palestina merdeka, maka juga menjaga keamanan Israel. Di satu sisi, solusi perdamaian ini juga masih menjadi pro kontra begitu, Prof. Bagaimana menurut Prof. Hikmahanto sendiri terkait bagaimana kemudian apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo untuk mengakui Palestina, tapi tetap menjaga Israel begitu? Gini, jadi presiden itu tahu betul kenapa Israel terus menyerang Gaza. Karena mereka menganggap, Israel itu menganggap bahwa selama Hamas ada di Gaza, maka kami itu akan terus diserang. Kalau sekarang Gaza, tepi barat di bawah pendudukan kami, maka serangan balasan ke sana itu adalah tindakan polisionil. Karena itu bagian dari eh, Israel, tindakan polisionil. Nah, sama kan ketika kita berperang melawan Belanda. 17 Agustus kita nyatakan kita ini merdeka. Tapi apa kemudian Belanda diam gitu? Oh ya udah nggak apa-apa. Enggak, dia serang juga. Iya kan? Bahkan ada clash pertama, clash kedua. Waktu clash pertama, clash kedua, Belanda bilang ini tindakan polisionil. Tapi karena kita Indonesia sudah merasa kita udah merdeka, enggak, ini agresi antara satu negara kepada negara lain. Hmm. Barulah pada tanggal 27 Desember 1949, di mana Belanda menyerahkan dan kedaulatan, maka sejak saat itu Belanda tidak lagi melakukan serangan. Kalau misalnya Belanda melakukan serangan, berarti memang betul serangan dari satu negara ke negara yang berdaulat lainnya. Nah ini dari pihak Israel, dia bilang, ya kalau saya nanti apa namanya akui Palestina sebagai merdeka, apa jaminannya bahwa dari Palestina tidak akan menyerang saya? Dan kalau misalnya Palestina menyerang ke saya, ya, jangan-jangan itu sudah penyerangan negara ke negara lain, ya kan? Dan Palestina bukannya tidak mungkin dia bisa buat security arrangement dengan negara-negara yang pro terhadap dia seperti Iran, yang intinya adalah serangan terhadap Palestina berarti serangan terhadap Iran, gitu ya. Maka Bapak Presiden mengatakan, udah, jangan bicara soal keamanan, kami yang menjamin. Kami itu bukan hanya Indonesia, tapi masyarakat internasional yang akan menjamin, dan kemudian serangan itu kita harus pastikan bahwa ditaati, sehingga beliau mengatakan harus ada pasukan perdamaian, peacekeeping operation, yang di Indonesia nanti kita akan menyumbang sampai 20.000 atau lebih kalau dibutuhkan. Kan gitu ceritanya. Jadi harus dipahami seperti itu. Begitu. Iya, berarti sebenarnya Presiden Prabowo ini memberikan solusi yang sudah pasti begitu ya, dari Konkret. banyaknya pertanyaan-pertanyaan. Kalau misal nanti Palestina merdeka bagaimana? Kemudian Presiden Prabowo menjawab, kita siap menjamin dari sisi keamanan dengan mengirimkan ribuan pasukan dari Indonesia, salah satunya begitu ya, Prof ya? Betul. Nah, ini Oke. harus dikomunikasikan oleh pemerintah kepada publik kita. Jangan sampai nanti publik mempunyai persepsi yang salah, seolah-olah, oh Presiden Prabowo mengakui Israel. Itu ada tuh yang sudah sosial media itu udah motong-motong apa yang disampaikan oleh Presiden. Itu yang nggak benar, nggak boleh. Ya kan, dipotong seolah-olah, oh Presiden akan mengakui Israel. Padahal maksud beliau adalah karena Israel ini ngebet betul mau punya hubungan dengan Indonesia, itu dijadikan bargaining chip. Ya, boleh kamu punya hubungan dengan kami Indonesia, tapi kamu akui dulu Palestina. Baru kemudian saya akan mengakui kamu sebagai sebuah negara. Lalu kemudian kamu punya masalah dengan keamanan, oke, boleh masyarakat internasional kita akan bicarakan dan biarkan nanti kami yang akan memberikan jaminan itu. Ya, nggak usah Amerika Serikat, tapi kami ya dengan pasukan perdamaian dan Indonesia berkontribusi sampai 20.000 orang. Ini Presiden menegaskan jika Palestina merdeka, maka juga
menjaga keamanan Israel. Di satu sisi, solusi perdamaian ini juga masih menjadi pro kontra begitu, Prof. Bagaimana menurut Prof. Hikmahanto sendiri terkait bagaimana kemudian apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo untuk mengakui Palestina, tapi tetap menjaga Israel begitu? Gini, jadi presiden itu tahu betul kenapa Israel terus menyerang Gaza. Karena mereka menganggap, Israel itu menganggap bahwa selama Hamas ada di Gaza, maka kami itu akan terus diserang. Kalau sekarang Gaza, tepi barat di bawah pendudukan kami, maka serangan balasan ke sana itu adalah tindakan polisionil. Karena itu bagian dari eh, Israel, tindakan polisionil. Nah, sama kan ketika kita berperang melawan Belanda. 17 Agustus kita nyatakan kita ini merdeka. Tapi apa kemudian Belanda diam gitu? Oh ya udah nggak apa-apa. Enggak, dia serang juga. Iya kan? Bahkan ada clash pertama, clash kedua. Waktu clash pertama, clash kedua, Belanda bilang ini tindakan polisionil. Tapi karena kita Indonesia sudah merasa kita udah merdeka, enggak, ini agresi antara satu negara kepada negara lain. Mhm. Barulah pada tanggal 27 Desember 1949, di mana Belanda menyerahkan dan kedaulatan, maka sejak saat itu Belanda tidak lagi melakukan serangan. Kalau misalnya Belanda melakukan serangan, berarti memang betul serangan dari satu negara ke negara yang berdaulat lainnya. Nah, ini di pihak Israel, dia bilang, ya kalau saya nanti apa namanya akui Palestina sebagai merdeka, apa jaminannya bahwa dari Palestina tidak akan menyerang saya? Dan kalau misalnya Palestina menyerang ke saya, ya, jangan-jangan itu sudah penyerangan negara ke negara lain, ya kan? Dan Palestina bukannya tidak mungkin dia bisa buat security arrangement dengan negara-negara yang pro terhadap dia seperti Iran, yang intinya adalah serangan terhadap Palestina berarti serangan terhadap Iran, gitu ya. Maka Bapak Presiden mengatakan, udah, jangan bicara soal keamanan, kami yang menjamin. Kami itu bukan hanya Indonesia, tapi masyarakat internasional yang akan menjamin, dan kemudian serangan itu kita harus pastikan bahwa ditaati, sehingga beliau mengatakan harus ada pasukan perdamaian, peacekeeping operation, yang di Indonesia nanti kita akan menyumbang sampai 20.000 atau lebih kalau dibutuhkan. Kan gitu ceritanya. Jadi harus dipahami seperti itu. Begitu. Iya, berarti sebenarnya, Presiden Prabowo ini memberikan solusi yang sudah pasti begitu ya, dari Konkret. banyaknya pertanyaan-pertanyaan, kalau misal nanti Palestina merdeka bagaimana, kemudian Presiden Prabowo menjawab, "Kita siap menjamin, dari sisi keamanan dengan mengirimkan ribuan pasukan dari Indonesia," salah satunya begitu ya, Prof, ya? Betul. Nah, ini Iya. harus dikomunikasikan oleh Mhm. pemerintah kepada publik kita. Jangan sampai nanti publik mempunyai persepsi yang salah, seolah-olah, oh Presiden Prabowo mengakui Israel. Itu ada tuh yang sudah sosial media itu udah motong-motong apa yang disampaikan oleh Presiden. Itu yang nggak benar, nggak boleh. Ya kan, dipotong seolah-olah, oh Presiden akan mengakui Israel. Padahal maksud beliau adalah karena Israel ini ngebet betul mau punya hubungan dengan Indonesia, itu dijadikan bargaining chip. Ya, boleh kamu punya hubungan dengan kami Indonesia, tapi kamu akui dulu Palestina. Baru kemudian saya akan mengakui kamu sebagai sebuah negara. Lalu kemudian kamu punya masalah dengan keamanan, oke, boleh. Masyarakat internasional kita akan bicarakan, dan biarkan nanti kami yang akan memberikan jaminan itu. Ya, nggak usah Amerika Serikat, tapi kami, ya, dengan pasukan perdamaian, dan Indonesia berkontribusi sampai 20.000 orang. Ini Presiden menegaskan jika Palestina merdeka, maka juga menjaga keamanan Israel. Di satu sisi, solusi perdamaian ini juga masih menjadi pro kontra begitu, Prof. Bagaimana menurut Prof. Hikmahanto sendiri terkait bagaimana kemudian apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo untuk mengakui Palestina, tapi tetap menjaga Israel begitu? Gini, jadi presiden itu tahu betul kenapa Israel terus menyerang Gaza. Karena mereka menganggap, Israel itu menganggap bahwa selama Hamas ada di Gaza, maka kami itu akan terus diserang. Kalau sekarang Gaza, tepi barat di bawah pendudukan kami, maka
serangan balasan ke sana itu adalah tindakan polisionil. Karena itu bagian dari eh, Israel, tindakan polisionil. Nah, sama kan ketika kita berperang melawan Belanda, 17 Agustus kita nyatakan kita ini merdeka. Tapi apa kemudian Belanda diam gitu? Oh ya udah nggak apa-apa. Enggak, dia serang juga. Iya kan? Bahkan ada clash pertama, clash kedua. Waktu clash pertama, clash kedua, Belanda bilang ini tindakan polisionil. Tapi karena kita Indonesia sudah merasa kita udah merdeka, enggak, ini agresi antara satu negara kepada negara lain. Mhm. Barulah pada tanggal 27 Desember 1949, di mana Belanda menyerahkan dan kedaulatan, maka sejak saat itu Belanda tidak lagi melakukan serangan. Kalau misalnya Belanda melakukan serangan, berarti memang betul serangan dari satu negara ke negara yang berdaulat lainnya. Nah, ini di pihak Israel, dia bilang, ya kalau saya nanti akui Palestina sebagai merdeka, apa jaminannya bahwa dari Palestina tidak akan menyerang saya? Dan kalau misalnya Palestina menyerang ke saya, ya, jangan-jangan itu sudah penyerangan negara ke negara lain, ya kan? Dan Palestina bukannya tidak mungkin dia bisa buat security arrangement dengan negara-negara yang pro terhadap dia seperti Iran, yang intinya adalah serangan terhadap Palestina berarti serangan terhadap Iran, gitu ya. Maka Bapak Presiden mengatakan, udah, jangan bicara soal keamanan, kami yang menjamin. Kami itu bukan hanya Indonesia, tapi masyarakat internasional yang akan menjamin, dan kemudian serangan itu kita harus pastikan bahwa ditaati, sehingga beliau mengatakan harus ada pasukan perdamaian, peacekeeping operation, yang di Indonesia nanti kita akan menyumbang sampai 20.000 atau lebih kalau dibutuhkan. Kan gitu ceritanya. Jadi harus dipahami seperti itu. Begitu. Iya, berarti sebenarnya Presiden Prabowo ini memberikan solusi yang sudah pasti begitu ya, dari Oke. banyaknya pertanyaan-pertanyaan. Kalau misal nanti Palestina merdeka, bagaimana? Kemudian Presiden Prabowo menjawab, kita siap menjamin dari sisi keamanan dengan mengirimkan ribuan pasukan dari Indonesia. Salah satunya begitu ya, Prof ya? Betul. Nah, ini Ya. harus dikomunikasikan oleh Hmm. pemerintah kepada publik kita. Jangan sampai nanti publik mempunyai persepsi yang salah, seolah-olah, oh Presiden Prabowo mengakui Israel. Itu ada tuh yang sudah sosial media itu udah motong-motong apa yang disampaikan oleh Presiden. Itu yang nggak benar, nggak boleh. Ya kan, dipotong seolah-olah, oh Presiden akan mengakui Israel. Padahal maksud beliau adalah karena Israel ini ngebet betul mau punya hubungan dengan Indonesia, itu dijadikan bargaining chip. Ya, boleh kamu punya hubungan dengan kami Indonesia, tapi kamu akui dulu Palestina. Baru kemudian saya akan mengakui kamu sebagai sebuah negara. Lalu kemudian kamu punya masalah dengan keamanan, oke, boleh masyarakat internasional kita akan bicarakan, dan biarkan nanti kami yang akan memberikan jaminan itu. Ya, nggak usah Amerika Serikat, tapi kami, ya, dengan pasukan perdamaian, dan Indonesia berkontribusi sampai 20.000 orang. Ini Presiden menegaskan jika Palestina merdeka, maka juga menjaga keamanan Israel. Di satu sisi, solusi perdamaian ini juga masih menjadi pro kontra begitu, Prof. Bagaimana menurut Prof. Hikmahanto sendiri terkait bagaimana kemudian apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo untuk mengakui Palestina, tapi tetap menjaga Israel begitu? Gini, jadi presiden itu tahu betul kenapa Israel terus menyerang Gaza. Karena mereka menganggap, Israel itu menganggap bahwa selama Hamas ada di Gaza, maka kami itu akan terus diserang. Kalau sekarang Gaza, tepi barat di bawah pendudukan kami, maka serangan balasan ke sana itu adalah tindakan polisionil. Karena itu bagian dari eh, Israel, tindakan polisionil. Nah, sama kan ketika kita berperang melawan Belanda, 17 Agustus kita nyatakan kita ini merdeka. Tapi apa kemudian Belanda diam gitu? Oh ya udah nggak apa-apa. Enggak, dia serang juga. Iya kan? Bahkan ada clash pertama, clash kedua. Waktu clash pertama, clash kedua, Belanda bilang ini tindakan polisionil. Tapi karena kita Indonesia sudah merasa kita udah merdeka, enggak, ini agresi antara satu negara kepada negara lain.
Barulah pada tanggal 27 Desember 1949, di mana Belanda menyerahkan dan kedaulatan, maka sejak saat itu Belanda tidak lagi melakukan serangan. Kalau misalnya Belanda melakukan serangan, berarti memang betul serangan dari satu negara ke negara yang berdaulat lainnya. Nah, ini dari pihak Israel, dia bilang, ya kalau saya nanti akui Palestina sebagai merdeka, apa jaminannya bahwa dari Palestina tidak akan menyerang saya? Dan kalau misalnya Palestina menyerang ke saya, ya, jangan-jangan itu sudah penyerangan negara ke negara lain, ya kan? Dan Palestina bukannya tidak mungkin dia bisa buat security arrangement dengan negara-negara yang pro terhadap dia seperti Iran, yang intinya adalah serangan terhadap Palestina berarti serangan terhadap Iran, gitu ya. Maka Bapak Presiden mengatakan, udah, jangan bicara soal keamanan, kami yang menjamin. Kami itu bukan hanya Indonesia, tapi masyarakat internasional yang akan menjamin, dan kemudian serangan itu kita harus pastikan bahwa ditaati, sehingga beliau mengatakan harus ada pasukan perdamaian, peacekeeping operation, yang di Indonesia nanti kita akan menyumbang sampai 20.000 atau lebih kalau dibutuhkan. Kan gitu ceritanya. Jadi harus dipahami seperti itu. Begitu. Iya, berarti sebenarnya, Presiden Prabowo ini memberikan solusi yang sudah pasti begitu ya, dari Konkret. banyaknya pertanyaan-pertanyaan, kalau misal nanti Palestina merdeka bagaimana, kemudian Presiden Prabowo menjawab, "Kita siap menjamin, dari sisi keamanan dengan mengirimkan ribuan pasukan dari Indonesia," salah satunya begitu ya, Prof, ya? Betul. Nah, Oke. ini harus dikomunikasikan oleh Mhm. pemerintah kepada publik kita. Jangan sampai nanti publik mempunyai persepsi yang salah, seolah-olah, oh Presiden Prabowo mengakui Israel. Itu ada tuh yang sudah sosial media itu udah motong-motong apa yang disampaikan oleh Presiden. Itu yang nggak benar, nggak boleh. Ya Mhm. kan, dipotong seolah-olah, oh Presiden akan mengakui Israel. Padahal maksud beliau adalah karena Israel ini ngebet betul mau punya hubungan dengan Indonesia, itu dijadikan bargaining chip, ya. Boleh kamu punya hubungan dengan kami Indonesia, tapi kamu akui dulu Palestina. Baru kemudian saya akan mengakui kamu sebagai sebuah negara. Lalu kemudian kamu punya masalah dengan keamanan, oke, boleh masyarakat internasional kita akan bicarakan, dan biarkan nanti kami yang akan memberikan jaminan itu. Ya, nggak usah Amerika Serikat, tapi kami, ya, dengan pasukan perdamaian, dan Indonesia berkontribusi sampai 20.000 orang. Ini Presiden menegaskan jika Palestina merdeka, maka juga menjaga keamanan Israel. Di satu sisi, solusi perdamaian ini juga masih menjadi pro kontra begitu, Prof. Bagaimana menurut Prof. Hikmahanto sendiri terkait bagaimana kemudian apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo untuk mengakui Palestina, tapi tetap menjaga Israel begitu? Gini, jadi presiden itu tahu betul kenapa Israel terus menyerang Gaza. Karena mereka menganggap, Israel itu menganggap bahwa selama Hamas ada di Gaza, maka kami itu akan terus diserang. Kalau sekarang Gaza, tepi barat di bawah pendudukan kami, maka serangan balasan ke sana itu adalah tindakan polisionil. Karena itu bagian dari eh, Israel, tindakan polisionil. Nah, sama kan ketika kita berperang melawan Belanda, 17 Agustus kita nyatakan kita ini merdeka. Tapi apa kemudian Belanda diam gitu? Oh ya udah nggak apa-apa. Enggak, dia serang juga. Iya kan? Bahkan ada clash pertama, clash kedua. Waktu clash pertama, clash kedua, Belanda bilang ini tindakan polisionil. Tapi karena kita Indonesia sudah merasa kita udah merdeka, enggak, ini agresi antara satu negara kepada negara lain. Mhm. Barulah pada tanggal 27 Desember 1949, di mana Belanda menyerahkan dan kedaulatan, maka sejak saat itu Belanda tidak lagi melakukan serangan. Kalau misalnya Belanda melakukan serangan, berarti memang betul serangan dari satu negara ke negara yang berdaulat lainnya. Nah, ini dari pihak Israel, dia bilang, ya kalau saya nanti akui Palestina sebagai merdeka, apa jaminannya bahwa dari Palestina tidak akan menyerang saya? Dan kalau misalnya Palestina menyerang ke saya, ya, jangan-jangan itu sudah penyerangan negara ke negara lain, ya kan? Dan Palestina
bukannya tidak mungkin dia bisa buat security arrangement dengan negara-negara yang pro terhadap dia seperti Iran, yang intinya adalah serangan terhadap Palestina berarti serangan terhadap Iran, gitu ya. Maka Bapak Presiden mengatakan, udah, jangan bicara soal keamanan, kami yang menjamin. Kami itu bukan hanya Indonesia, tapi masyarakat internasional yang akan menjamin, dan kemudian serangan itu kita harus pastikan bahwa ditaati, sehingga beliau mengatakan harus ada pasukan perdamaian, peacekeeping operation, yang di Indonesia nanti kita akan menyumbang sampai 20.000 atau lebih kalau dibutuhkan. Kan gitu ceritanya. Jadi harus dipahami seperti itu. Begitu. Iya, berarti sebenarnya Presiden Prabowo ini memberikan solusi yang sudah pasti begitu ya, dari Konkret. banyaknya pertanyaan-pertanyaan, kalau misal nanti Palestina merdeka bagaimana, kemudian Presiden Prabowo menjawab, "Kita siap menjamin, dari sisi keamanan dengan mengirimkan ribuan pasukan dari Indonesia," salah satunya begitu ya, Prof, ya? Betul. Nah, ini Oke. harus dikomunikasikan oleh Mhm. pemerintah kepada publik kita. Jangan sampai nanti publik mempunyai persepsi yang salah, seolah-olah, oh Presiden Prabowo mengakui Israel. Itu ada tuh yang sudah sosial media itu udah motong-motong apa yang disampaikan oleh Presiden. Itu yang nggak benar, nggak boleh. Ya kan, dipotong seolah-olah, oh Presiden akan mengakui Israel. Padahal maksud beliau adalah karena Israel ini ngebet betul mau punya hubungan dengan Indonesia, itu dijadikan bargaining chip. Ya, boleh kamu punya hubungan dengan kami Indonesia, tapi kamu akui dulu Palestina. Baru kemudian saya akan mengakui kamu sebagai sebuah negara. Lalu kemudian kamu punya masalah dengan keamanan, oke, boleh. Masyarakat internasional kita akan bicarakan, dan biarkan nanti kami yang akan memberikan jaminan itu. Ya, nggak usah Amerika Serikat, tapi kami, ya, dengan pasukan perdamaian, dan Indonesia berkontribusi sampai 20.000 orang. Ini Presiden menegaskan jika Palestina merdeka, maka juga menjaga keamanan Israel. Di satu sisi, solusi perdamaian ini juga masih menjadi pro kontra begitu, Prof. Bagaimana menurut Prof. Hikmahanto sendiri terkait bagaimana kemudian apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo untuk mengakui Palestina, tapi tetap menjaga Israel begitu? Gini, jadi presiden itu tahu betul kenapa Israel terus menyerang Gaza. Karena mereka menganggap, Israel itu menganggap bahwa selama Hamas ada di Gaza, maka kami itu akan terus diserang. Kalau sekarang Gaza, tepi barat di bawah pendudukan kami, maka serangan balasan ke sana itu adalah tindakan polisionil. Karena itu bagian dari eh, Israel, tindakan polisionil. Nah, sama kan ketika kita berperang melawan Belanda, 17 Agustus kita nyatakan kita ini merdeka. Tapi apa kemudian Belanda diam gitu? Oh ya udah nggak apa-apa. Enggak, dia serang juga. Iya kan? Bahkan ada clash pertama, clash kedua. Waktu clash pertama, clash kedua, Belanda bilang ini tindakan polisionil. Tapi karena kita Indonesia sudah merasa kita udah merdeka, enggak, ini agresi antara satu negara kepada negara lain. Mhm. Barulah pada tanggal 27 Desember 1949, di mana Belanda menyerahkan kedaulatan, maka sejak saat itu Belanda tidak lagi melakukan serangan. Kalau misalnya Belanda melakukan serangan, berarti memang betul serangan dari satu negara ke negara yang berdaulat lainnya. Nah, ini di pihak Israel, dia bilang, ya kalau saya nanti akui Palestina sebagai merdeka, apa jaminannya bahwa dari Palestina tidak akan menyerang saya? Dan kalau misalnya Palestina menyerang ke saya, ya, jangan-jangan itu sudah penyerangan negara ke negara lain, ya kan? Dan Palestina bukannya tidak mungkin dia bisa buat security arrangement dengan negara-negara yang pro terhadap dia seperti Iran, yang intinya adalah serangan terhadap Palestina berarti serangan terhadap Iran, gitu ya. Maka Bapak Presiden mengatakan, udah, jangan bicara soal keamanan, kami yang menjamin. Kami itu bukan hanya Indonesia, tapi masyarakat internasional yang akan menjamin, dan kemudian serangan itu kita harus pastikan bahwa ditaati, sehingga beliau mengatakan harus ada pasukan perdamaian, peacekeeping operation, yang di Indonesia nanti kita akan menyumbang sampai 20.000 atau lebih kalau dibutuhkan. Kan gitu ceritanya. Jadi harus dipahami seperti itu.
begitu. Iya, berarti sebenarnya Presiden Prabowo ini memberikan solusi yang sudah pasti begitu ya, dari Konkret. banyaknya pertanyaan-pertanyaan. Kalau misal nanti Palestina merdeka bagaimana? Kemudian Presiden Prabowo menjawab, kita siap menjamin dari sisi keamanan dengan mengirimkan ribuan pasukan dari Indonesia. Salah satunya begitu ya, Prof ya? Betul. Nah, ini Ya. harus dikomunikasikan oleh Hmm. pemerintah kepada publik kita. Jangan sampai nanti publik mempunyai persepsi yang salah, seolah-olah, oh Presiden Prabowo mengakui Israel. Itu ada tuh yang sudah sosial media itu udah motong-motong apa yang disampaikan oleh Presiden. Itu yang nggak benar, nggak boleh. Ya kan, dipotong seolah-olah, oh Presiden akan mengakui Israel. Padahal maksud beliau adalah karena Israel ini ngebet betul mau punya hubungan dengan Indonesia, itu dijadikan bargaining chip. Ya, boleh kamu punya hubungan dengan kami Indonesia, tapi kamu akui dulu Palestina. Baru kemudian saya akan mengakui kamu sebagai sebuah negara. Lalu kemudian kamu punya masalah dengan keamanan, oke, boleh masyarakat internasional kita akan bicarakan dan biarkan nanti kami yang akan memberikan jaminan itu. Ya, nggak usah Amerika Serikat, tapi kami ya dengan pasukan perdamaian dan Indonesia berkontribusi sampai 20.000 orang. Ini Presiden menegaskan jika Palestina merdeka, maka juga menjaga keamanan Israel. Di satu sisi, solusi perdamaian ini juga masih menjadi pro kontra begitu, Prof. Bagaimana menurut Prof. Hikmahanto sendiri terkait bagaimana kemudian apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo untuk mengakui Palestina, tapi tetap menjaga Israel begitu? Gini, jadi presiden itu tahu betul kenapa Israel terus menyerang Gaza. Karena mereka menganggap, Israel itu menganggap bahwa selama Hamas ada di Gaza, maka kami itu akan terus diserang. Kalau sekarang Gaza, tepi barat di bawah pendudukan kami, maka serangan balasan ke sana itu adalah tindakan polisionil. Karena itu bagian dari eh, Israel, tindakan polisionil. Nah, sama kan ketika kita berperang melawan Belanda, 17 Agustus kita nyatakan kita ini merdeka. Tapi apa kemudian Belanda diam gitu? Oh ya udah nggak apa-apa. Enggak, dia serang juga. Iya kan? Bahkan ada clash pertama, clash kedua. Waktu clash pertama, clash kedua, Belanda bilang ini tindakan polisionil. Tapi karena kita Indonesia sudah merasa kita udah merdeka, enggak, ini agresi antara satu negara kepada negara lain. Hmm. Barulah pada tanggal 27 Desember 1949, di mana Belanda menyerahkan dan kedaulatan, maka sejak saat itu Belanda tidak lagi melakukan serangan. Kalau misalnya Belanda melakukan serangan, berarti memang betul serangan dari satu negara ke negara yang berdaulat lainnya. Nah, ini dari pihak Israel, dia bilang, ya kalau saya nanti apa namanya akui Palestina sebagai merdeka, apa jaminannya bahwa dari Palestina tidak akan menyerang saya? Dan kalau misalnya Palestina menyerang ke saya, ya, jangan-jangan itu sudah penyerangan negara ke negara lain, ya kan? Dan Palestina bukannya tidak mungkin dia bisa buat security arrangement dengan negara-negara yang pro terhadap dia seperti Iran, yang intinya adalah serangan terhadap Palestina berarti serangan terhadap Iran, gitu ya. Maka Bapak Presiden mengatakan, udah, jangan bicara soal keamanan, kami yang menjamin. Kami itu bukan hanya Indonesia, tapi masyarakat internasional yang akan menjamin dan kemudian serangan itu kita harus pastikan bahwa ditaati sehingga beliau mengatakan harus ada pasukan perdamaian, peacekeeping operation yang di Indonesia nanti kita akan menyumbang sampai 20.000 atau lebih kalau dibutuhkan. Kan gitu ceritanya. Jadi harus dipahami seperti itu. Begitu. Iya, berarti sebenarnya Presiden Prabowo ini memberikan solusi yang sudah pasti begitu ya, dari Konkret. banyaknya pertanyaan-pertanyaan. Kalau misal nanti Palestina merdeka bagaimana? Kemudian Presiden Prabowo menjawab, kita siap menjamin dari sisi keamanan dengan mengirimkan ribuan pasukan dari Indonesia. Salah satunya begitu ya, Prof ya? Betul. Nah, ini Ya. harus dikomunikasikan oleh Hmm. pemerintah kepada publik kita. Jangan sampai nanti publik mempunyai persepsi yang salah, seolah-olah, oh Presiden Prabowo mengakui Israel. Itu ada tuh yang sudah sosial media itu udah motong-motong apa yang disampaikan oleh Presiden. Itu yang nggak benar, nggak boleh.
ya kan? Dipotong seolah-olah oh presiden akan mengakui Israel. Padahal maksud beliau adalah karena Israel ini ngebet betul mau punya hubungan dengan Indonesia, itu dijadikan bargaining chip, ya. Boleh kamu punya hubungan dengan kami Indonesia, tapi kamu akui dulu Palestina. Baru kemudian saya akan mengakui kamu sebagai sebuah negara. Lalu kemudian kamu punya masalah dengan keamanan, oke, boleh masyarakat internasional kita akan bicarakan dan biarkan nanti kami yang akan memberikan jaminan itu. Ya, nggak usah Amerika Serikat, tapi kami ya dengan pasukan perdamaian dan Indonesia berkontribusi sampai 20.000 orang. Ini Presiden menegaskan jika Palestina merdeka, maka juga menjaga keamanan Israel. Di satu sisi, solusi perdamaian ini juga masih menjadi pro kontra begitu, Prof. Bagaimana menurut Prof. Hikmahanto sendiri terkait bagaimana kemudian apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo untuk mengakui Palestina, tapi tetap menjaga Israel begitu? Gini, jadi presiden itu tahu betul kenapa Israel terus menyerang Gaza. Karena mereka menganggap, Israel itu menganggap bahwa selama Hamas ada di Gaza, maka kami itu akan terus diserang. Kalau sekarang Gaza, tepi barat di bawah pendudukan kami, maka serangan balasan ke sana itu adalah tindakan polisionil. Karena itu bagian dari eh, Israel, tindakan polisionil. Nah, sama kan ketika kita berperang melawan Belanda. 17 Agustus kita nyatakan kita ini merdeka. Tapi apa kemudian Belanda diam gitu? Oh ya udah nggak apa-apa. Enggak, dia serang juga. Iya kan? Bahkan ada clash pertama, clash kedua. Waktu clash pertama, clash kedua, Belanda bilang ini tindakan polisionil. Tapi karena kita Indonesia sudah merasa kita udah merdeka, enggak, ini agresi antara satu negara kepada negara lain. Hmm. Barulah pada tanggal 27 Desember 1949, di mana Belanda menyerahkan dan kedaulatan, maka sejak saat itu Belanda tidak lagi melakukan serangan. Kalau misalnya Belanda melakukan serangan, berarti memang betul serangan dari satu negara ke negara yang berdaulat lainnya. Nah ini di pihak Israel, dia bilang, ya kalau saya nanti apa namanya akui Palestina sebagai merdeka, apa jaminannya bahwa dari Palestina tidak akan menyerang saya? Dan kalau misalnya Palestina menyerang ke saya, ya, jangan-jangan itu sudah penyerangan negara ke negara lain, ya kan? Dan Palestina bukannya tidak mungkin dia bisa buat security arrangement dengan negara-negara yang pro terhadap dia seperti Iran, yang intinya adalah serangan terhadap Palestina berarti serangan terhadap Iran, gitu ya. Maka Bapak Presiden mengatakan, udah, jangan bicara soal keamanan, kami yang menjamin. Kami itu bukan hanya Indonesia, tapi masyarakat internasional yang akan menjamin, dan kemudian serangan itu kita harus pastikan bahwa ditaati, sehingga beliau mengatakan harus ada pasukan perdamaian, peacekeeping operation, yang di Indonesia nanti kita akan menyumbang sampai 20.000 atau lebih kalau dibutuhkan. Kan gitu ceritanya. Jadi harus dipahami seperti itu. Begitu. Iya, berarti sebenarnya Presiden Prabowo ini memberikan solusi yang sudah pasti begitu ya, dari Oke. banyaknya pertanyaan-pertanyaan, kalau misal nanti Palestina merdeka bagaimana, kemudian Presiden Prabowo menjawab, kita siap menjamin dari sisi keamanan dengan mengirimkan ribuan pasukan dari Indonesia, salah satunya begitu ya Prof ya? Betul. Nah, ini Oke. harus dikomunikasikan oleh pemerintah kepada publik kita. Jangan sampai nanti publik mempunyai persepsi yang salah, seolah-olah, oh Presiden Prabowo mengakui Israel. Itu ada tuh yang sudah sosial media itu udah motong-motong apa yang disampaikan oleh Presiden. Itu yang nggak benar, nggak boleh. Ya kan, dipotong seolah-olah, oh Presiden akan mengakui Israel. Padahal maksud beliau adalah karena Israel ini ngebet betul mau punya hubungan dengan Indonesia, itu dijadikan bargaining chip. Ya, boleh kamu punya hubungan dengan kami Indonesia, tapi kamu akui dulu Palestina. Baru kemudian saya akan mengakui kamu sebagai sebuah negara. Lalu kemudian kamu punya masalah dengan keamanan, oke, boleh masyarakat internasional kita akan bicarakan dan biarkan nanti kami yang akan memberikan jaminan itu. Ya, nggak usah Amerika Serikat, tapi kami ya dengan pasukan perdamaian dan Indonesia berkontribusi sampai 20.000 orang. Ini Presiden menegaskan jika Palestina merdeka, maka juga
menjaga keamanan Israel. Di satu sisi, solusi perdamaian ini juga masih menjadi pro kontra begitu, Prof. Bagaimana menurut Prof. Hikmahanto sendiri terkait bagaimana kemudian apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo untuk mengakui Palestina, tapi tetap menjaga Israel begitu? Gini, jadi presiden itu tahu betul kenapa Israel terus menyerang Gaza. Karena mereka menganggap, Israel itu menganggap bahwa selama Hamas ada di Gaza, maka kami itu akan terus diserang. Kalau sekarang Gaza, tepi barat di bawah pendudukan kami, maka serangan balasan ke sana itu adalah tindakan polisionil. Karena itu bagian dari eh, Israel, tindakan polisionil. Nah, sama kan ketika kita berperang melawan Belanda, 17 Agustus kita nyatakan kita ini merdeka. Tapi apa kemudian Belanda diam gitu? Oh ya udah nggak apa-apa. Enggak, dia serang juga. Iya kan? Bahkan ada clash pertama, clash kedua. Waktu clash pertama, clash kedua, Belanda bilang ini tindakan polisionil. Tapi karena kita Indonesia sudah merasa kita udah merdeka, enggak, ini agresi antara satu negara kepada negara lain. Hmm. Barulah pada tanggal 27 Desember 1949, di mana Belanda menyerahkan dan kedaulatan, maka sejak saat itu Belanda tidak lagi melakukan serangan. Kalau misalnya Belanda melakukan serangan, berarti memang betul serangan dari satu negara ke negara yang berdaulat lainnya. Nah, ini dari pihak Israel, dia bilang, ya kalau saya nanti apa namanya akui Palestina sebagai merdeka, apa jaminannya bahwa dari Palestina tidak akan menyerang saya? Dan kalau misalnya Palestina menyerang ke saya, ya, jangan-jangan itu sudah penyerangan negara ke negara lain, ya kan? Dan Palestina bukannya tidak mungkin dia bisa buat security arrangement dengan negara-negara yang pro terhadap dia seperti Iran, yang intinya adalah serangan terhadap Palestina berarti serangan terhadap Iran, gitu ya. Maka Bapak Presiden mengatakan, udah, jangan bicara soal keamanan, kami yang menjamin. Kami itu bukan hanya Indonesia, tapi masyarakat internasional yang akan menjamin, dan kemudian serangan itu kita harus pastikan bahwa ditaati, sehingga beliau mengatakan harus ada pasukan perdamaian, peacekeeping operation, yang di Indonesia nanti kita akan menyumbang sampai 20.000 atau lebih kalau dibutuhkan. Kan gitu ceritanya. Jadi harus dipahami seperti itu. Begitu. Iya, berarti sebenarnya Presiden Prabowo ini memberikan solusi yang sudah pasti begitu ya, dari Konkret. banyaknya pertanyaan-pertanyaan, kalau misal nanti Palestina merdeka bagaimana, kemudian Presiden Prabowo menjawab, kita siap menjamin dari sisi keamanan dengan mengirimkan ribuan pasukan dari Indonesia, salah satunya begitu ya Prof ya? Betul. Nah, ini Oke. harus dikomunikasikan oleh Hmm. pemerintah kepada publik kita. Jangan sampai nanti publik mempunyai persepsi yang salah, seolah-olah, oh Presiden Prabowo mengakui Israel. Itu ada tuh yang sudah sosial media itu udah motong-motong apa yang disampaikan oleh Presiden. Itu yang nggak benar, nggak boleh. Ya kan, dipotong seolah-olah, oh Presiden akan mengakui Israel. Padahal maksud beliau adalah karena Israel ini ngebet betul mau punya hubungan dengan Indonesia, itu dijadikan bargaining chip. Ya, boleh kamu punya hubungan dengan kami Indonesia, tapi kamu akui dulu Palestina. Baru kemudian saya akan mengakui kamu sebagai sebuah negara. Lalu kemudian kamu punya masalah dengan keamanan, oke, boleh. Masyarakat internasional kita akan bicarakan, dan biarkan nanti kami yang akan memberikan jaminan itu. Ya, nggak usah Amerika Serikat, tapi kami, ya, dengan pasukan perdamaian, dan Indonesia berkontribusi sampai 20.000 orang. Ini Presiden menegaskan jika Palestina merdeka, maka juga menjaga keamanan Israel. Di satu sisi, solusi perdamaian ini juga masih menjadi pro kontra begitu, Prof. Bagaimana menurut Prof. Hikmahanto sendiri terkait bagaimana kemudian apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo untuk mengakui Palestina, tapi tetap menjaga Israel begitu? Gini, jadi presiden itu tahu betul kenapa Israel terus menyerang Gaza. Karena mereka menganggap, Israel itu menganggap bahwa selama Hamas ada di Gaza, maka kami itu akan terus diserang. Kalau sekarang Gaza, tepi barat di bawah pendudukan kami, maka
serangan balasan ke sana itu adalah tindakan polisionil. Karena itu bagian dari eh, Israel, tindakan polisionil. Nah, sama kan ketika kita berperang melawan Belanda, 17 Agustus kita nyatakan kita ini merdeka. Tapi apa kemudian Belanda diam gitu? Oh ya udah nggak apa-apa. Enggak, dia serang juga. Iya kan? Bahkan ada clash pertama, clash kedua. Waktu clash pertama, clash kedua, Belanda bilang ini tindakan polisionil. Tapi karena kita Indonesia sudah merasa kita udah merdeka, enggak, ini agresi antara satu negara kepada negara lain. Mhm. Barulah pada tanggal 27 Desember 1949, di mana Belanda menyerahkan dan kedaulatan, maka sejak saat itu Belanda tidak lagi melakukan serangan. Kalau misalnya Belanda melakukan serangan, berarti memang betul serangan dari satu negara ke negara yang berdaulat lainnya. Nah, ini dari pihak Israel, dia bilang, ya kalau saya nanti apa namanya akui Palestina sebagai merdeka, apa jaminannya bahwa dari Palestina tidak akan menyerang saya? Dan kalau misalnya Palestina menyerang ke saya, ya, jangan-jangan itu sudah penyerangan negara ke negara lain, ya kan? Dan Palestina bukannya tidak mungkin dia bisa buat security arrangement dengan negara-negara yang pro terhadap dia seperti Iran, yang intinya adalah serangan terhadap Palestina berarti serangan terhadap Iran, gitu ya. Maka Bapak Presiden mengatakan, udah, jangan bicara soal keamanan, kami yang menjamin. Kami itu bukan hanya Indonesia, tapi masyarakat internasional yang akan menjamin, dan kemudian serangan itu kita harus pastikan bahwa ditaati, sehingga beliau mengatakan harus ada pasukan perdamaian, peacekeeping operation, yang di Indonesia nanti kita akan menyumbang sampai 20.000 atau lebih kalau dibutuhkan. Kan gitu ceritanya. Jadi harus dipahami seperti itu. Begitu. Iya, berarti sebenarnya Presiden Prabowo ini memberikan solusi yang sudah pasti begitu ya, dari Oke. banyaknya pertanyaan-pertanyaan, kalau misal nanti Palestina merdeka bagaimana, kemudian Presiden Prabowo menjawab, "Kita siap menjamin, dari sisi keamanan dengan mengirimkan ribuan pasukan dari Indonesia," salah satunya begitu ya, Prof, ya? Betul. Nah, ini Iya. harus dikomunikasikan oleh Mhm. pemerintah kepada publik kita. Jangan sampai nanti publik mempunyai persepsi yang salah, seolah-olah, oh Presiden Prabowo mengakui Israel. Itu ada tuh yang sudah sosial media itu udah motong-motong apa yang disampaikan oleh Presiden. Itu yang nggak benar, nggak boleh. Ya kan, dipotong seolah-olah, oh Presiden akan mengakui Israel. Padahal maksud beliau adalah karena Israel ini ngebet betul mau punya hubungan dengan Indonesia, itu dijadikan bargaining chip. Ya, boleh kamu punya hubungan dengan kami Indonesia, tapi kamu akui dulu Palestina. Baru kemudian saya akan mengakui kamu sebagai sebuah negara. Lalu kemudian kamu punya masalah dengan keamanan, oke, boleh. Masyarakat internasional kita akan bicarakan, dan biarkan nanti kami yang akan memberikan jaminan itu. Ya, nggak usah Amerika Serikat, tapi kami, ya, dengan pasukan perdamaian, dan Indonesia berkontribusi sampai 20.000 orang. Ini Presiden menegaskan jika Palestina merdeka, maka juga menjaga keamanan Israel. Di satu sisi, solusi perdamaian ini juga masih menjadi pro kontra begitu, Prof. Bagaimana menurut Prof. Hikmahanto sendiri terkait bagaimana kemudian apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo untuk mengakui Palestina, tapi tetap menjaga Israel begitu? Gini, jadi presiden itu tahu betul kenapa Israel terus menyerang Gaza. Karena mereka menganggap, Israel itu menganggap bahwa selama Hamas ada di Gaza, maka kami itu akan terus diserang. Kalau sekarang Gaza, tepi barat di bawah pendudukan kami, maka serangan balasan ke sana itu adalah tindakan polisionil. Karena itu bagian dari eh, Israel, tindakan polisionil. Nah, sama kan ketika kita berperang melawan Belanda, 17 Agustus kita nyatakan kita ini merdeka. Tapi apa kemudian Belanda diam gitu? Oh ya udah nggak apa-apa. Enggak, dia serang juga. Iya kan? Bahkan ada clash pertama, clash kedua. Waktu clash pertama, clash kedua, Belanda bilang ini tindakan polisionil. Tapi karena kita Indonesia sudah merasa kita udah merdeka, enggak, ini agresi antara satu negara kepada negara lain.
Barulah pada tanggal 27 Desember 1949, di mana Belanda menyerahkan kedaulatan, maka sejak saat itu Belanda tidak lagi melakukan serangan. Kalau misalnya Belanda melakukan serangan, berarti memang betul serangan dari satu negara ke negara yang berdaulat lainnya. Nah, ini di pihak Israel, dia bilang, ya kalau saya nanti akui Palestina sebagai merdeka, apa jaminannya bahwa dari Palestina tidak akan menyerang saya? Dan kalau misalnya Palestina menyerang ke saya, ya, jangan-jangan itu sudah penyerangan negara ke negara lain, ya kan? Dan Palestina bukannya tidak mungkin dia bisa buat security arrangement dengan negara-negara yang pro terhadap dia seperti Iran, yang intinya adalah serangan terhadap Palestina berarti serangan terhadap Iran, gitu ya. Maka Bapak Presiden mengatakan, udah, jangan bicara soal keamanan, kami yang menjamin. Kami itu bukan hanya Indonesia, tapi masyarakat internasional yang akan menjamin, dan kemudian serangan itu kita harus pastikan bahwa ditaati, sehingga beliau mengatakan harus ada pasukan perdamaian, peacekeeping operation, yang di Indonesia nanti kita akan menyumbang sampai 20.000 atau lebih kalau dibutuhkan. Kan gitu ceritanya. Jadi harus dipahami seperti itu. Begitu. Iya, berarti sebenarnya Presiden Prabowo ini memberikan solusi yang sudah pasti begitu ya, dari Oke. banyaknya pertanyaan-pertanyaan. Kalau misal nanti Palestina merdeka bagaimana? Kemudian Presiden Prabowo menjawab, kita siap menjamin dari sisi keamanan dengan mengirimkan ribuan pasukan dari Indonesia. Salah satunya begitu ya, Prof ya? Betul. Nah, ini Ya. harus dikomunikasikan oleh pemerintah kepada publik kita. Jangan sampai nanti publik mempunyai persepsi yang salah, seolah-olah, oh Presiden Prabowo mengakui Israel. Itu ada tuh yang sudah sosial media itu udah motong-motong apa yang disampaikan oleh Presiden. Itu yang nggak benar, nggak boleh. Ya kan, dipotong seolah-olah, oh Presiden akan mengakui Israel. Padahal maksud beliau adalah karena Israel ini ngebet betul mau punya hubungan dengan Indonesia, itu dijadikan bargaining chip, ya. Boleh kamu punya hubungan dengan kami Indonesia, tapi kamu akui dulu Palestina. Baru kemudian saya akan mengakui kamu sebagai sebuah negara. Lalu kemudian kamu punya masalah dengan keamanan, oke, boleh masyarakat internasional kita akan bicarakan, dan biarkan nanti kami yang akan memberikan jaminan itu. Ya, nggak usah Amerika Serikat, tapi kami, ya, dengan pasukan perdamaian, dan Indonesia berkontribusi sampai 20.000 orang. Ini Presiden menegaskan jika Palestina merdeka, maka juga menjaga keamanan Israel. Di satu sisi, solusi perdamaian ini juga masih menjadi pro kontra begitu, Prof. Bagaimana menurut Prof. Hikmahanto sendiri terkait bagaimana kemudian apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo untuk mengakui Palestina, tapi tetap menjaga Israel begitu? Gini, jadi presiden itu tahu betul kenapa Israel terus menyerang Gaza. Karena mereka menganggap, Israel itu menganggap bahwa selama Hamas ada di Gaza, maka kami itu akan terus diserang. Kalau sekarang Gaza, tepi barat di bawah pendudukan kami, maka serangan balasan ke sana itu adalah tindakan polisionil. Karena itu bagian dari eh, Israel, tindakan polisionil. Nah, sama kan ketika kita berperang melawan Belanda, 17 Agustus kita nyatakan kita ini merdeka. Tapi apa kemudian Belanda diam gitu? Oh ya udah nggak apa-apa. Enggak, dia serang juga. Iya kan? Bahkan ada clash pertama, clash kedua. Waktu clash pertama, clash kedua, Belanda bilang ini tindakan polisionil. Tapi karena kita Indonesia sudah merasa kita udah merdeka, enggak, ini agresi antara satu negara kepada negara lain. Hmm. Barulah pada tanggal 27 Desember 1949, di mana Belanda menyerahkan kedaulatan, maka sejak saat itu Belanda tidak lagi melakukan serangan. Kalau misalnya Belanda melakukan serangan, berarti memang betul serangan dari satu negara ke negara yang berdaulat lainnya. Nah, ini di pihak Israel, dia bilang, ya kalau saya nanti akui Palestina sebagai merdeka, apa jaminannya bahwa dari Palestina tidak akan menyerang saya? Dan kalau misalnya Palestina menyerang ke saya, ya, jangan-jangan itu sudah penyerangan negara ke negara lain, ya kan? Dan Palestina
bukannya tidak mungkin dia bisa buat security arrangement dengan negara-negara yang pro terhadap dia seperti Iran, yang intinya adalah serangan terhadap Palestina berarti serangan terhadap Iran, gitu ya. Maka Bapak Presiden mengatakan, udah, jangan bicara soal keamanan, kami yang menjamin. Kami itu bukan hanya Indonesia, tapi masyarakat internasional yang akan menjamin, dan kemudian serangan itu kita harus pastikan bahwa ditaati, sehingga beliau mengatakan harus ada pasukan perdamaian, peacekeeping operation, yang di Indonesia nanti kita akan menyumbang sampai 20.000 atau lebih kalau dibutuhkan. Kan gitu ceritanya. Jadi harus dipahami seperti itu. Begitu. Iya, berarti sebenarnya Presiden Prabowo ini memberikan solusi yang sudah pasti begitu ya, dari Konkret. banyaknya pertanyaan-pertanyaan. Kalau misal nanti Palestina merdeka bagaimana? Kemudian Presiden Prabowo menjawab, kita siap menjamin dari sisi keamanan dengan mengirimkan ribuan pasukan dari Indonesia, salah satunya begitu ya, Prof ya? Betul. Nah, Oke. ini harus dikomunikasikan oleh Hmm. pemerintah kepada publik kita. Jangan sampai nanti publik mempunyai persepsi yang salah, seolah-olah, oh Presiden Prabowo mengakui Israel. Itu ada tuh yang sudah sosial media itu udah motong-motong apa yang disampaikan oleh Presiden. Itu yang nggak benar, nggak boleh. Ya kan, dipotong seolah-olah, oh Presiden akan mengakui Israel. Padahal maksud beliau adalah karena Israel ini ngebet betul mau punya hubungan dengan Indonesia, itu dijadikan bargaining chip. Ya, boleh kamu punya hubungan dengan kami Indonesia, tapi kamu akui dulu Palestina. Baru kemudian saya akan mengakui kamu sebagai sebuah negara. Lalu kemudian kamu punya masalah dengan keamanan, oke, boleh. Masyarakat internasional kita akan bicarakan, dan biarkan nanti kami yang akan memberikan jaminan itu. Ya, nggak usah Amerika Serikat, tapi kami, ya, dengan pasukan perdamaian, dan Indonesia berkontribusi sampai 20.000 orang. Ini Presiden menegaskan jika Palestina merdeka, maka juga menjaga keamanan Israel. Di satu sisi, solusi perdamaian ini juga masih menjadi pro kontra begitu, Prof. Bagaimana menurut Prof. Hikmahanto sendiri terkait bagaimana kemudian apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo untuk mengakui Palestina, tapi tetap menjaga Israel begitu? Gini, jadi presiden itu tahu betul kenapa Israel terus menyerang Gaza. Karena mereka menganggap, Israel itu menganggap bahwa selama Hamas ada di Gaza, maka kami itu akan terus diserang. Kalau sekarang Gaza, tepi barat di bawah pendudukan kami, maka serangan balasan ke sana itu adalah tindakan polisionil. Karena itu bagian dari eh, Israel, tindakan polisionil. Nah, sama kan ketika kita berperang melawan Belanda, 17 Agustus kita nyatakan kita ini merdeka. Tapi apa kemudian Belanda diam gitu? Oh ya udah nggak apa-apa. Enggak, dia serang juga. Iya kan? Bahkan ada clash pertama, clash kedua. Waktu clash pertama, clash kedua, Belanda bilang ini tindakan polisionil. Tapi karena kita Indonesia sudah merasa kita udah merdeka, enggak, ini agresi antara satu negara kepada negara lain. Hmm. Barulah pada tanggal 27 Desember 1949, di mana Belanda menyerahkan dan kedaulatan, maka sejak saat itu Belanda tidak lagi melakukan serangan. Kalau misalnya Belanda melakukan serangan, berarti memang betul serangan dari satu negara ke negara yang berdaulat lainnya. Nah, ini di pihak Israel, dia bilang, ya kalau saya nanti apa namanya akui Palestina sebagai merdeka, apa jaminannya bahwa dari Palestina tidak akan menyerang saya? Dan kalau misalnya Palestina menyerang ke saya, ya, jangan-jangan itu sudah penyerangan negara ke negara lain, ya kan? Dan Palestina bukannya tidak mungkin dia bisa buat security arrangement dengan negara-negara yang pro terhadap dia seperti Iran, yang intinya adalah serangan terhadap Palestina berarti serangan terhadap Iran, gitu ya. Maka Bapak Presiden mengatakan, udah, jangan bicara soal keamanan, kami yang menjamin. Kami itu bukan hanya Indonesia, tapi masyarakat internasional yang akan menjamin, dan kemudian serangan itu kita harus pastikan bahwa ditaati, sehingga beliau mengatakan harus ada pasukan perdamaian, peacekeeping operation, yang di Indonesia nanti kita akan menyumbang sampai 20.000 atau lebih kalau dibutuhkan. Kan gitu ceritanya. Jadi harus dipahami seperti itu.
begitu. Iya, berarti sebenarnya Presiden Prabowo ini memberikan solusi yang sudah pasti begitu ya, dari Konkret. banyaknya pertanyaan-pertanyaan, kalau misal nanti Palestina merdeka bagaimana, kemudian Presiden Prabowo menjawab, "Kita siap menjamin dari sisi keamanan dengan mengirimkan ribuan pasukan dari Indonesia," salah satunya begitu ya, Prof ya? Betul. Nah, ini Ya. harus dikomunikasikan oleh Hmm. pemerintah kepada publik kita. Jangan sampai nanti publik mempunyai persepsi yang salah, seolah-olah, oh Presiden Prabowo mengakui Israel. Itu ada tuh yang sudah sosial media itu udah motong-motong apa yang disampaikan oleh Presiden. Itu yang nggak benar, nggak boleh. Ya kan, dipotong seolah-olah, oh Presiden akan mengakui Israel. Padahal maksud beliau adalah karena Israel ini ngebet betul mau punya hubungan dengan Indonesia, itu dijadikan bargaining chip. Ya, boleh kamu punya hubungan dengan kami Indonesia, tapi kamu akui dulu Palestina. Baru kemudian saya akan mengakui kamu sebagai sebuah negara. Lalu kemudian kamu punya masalah dengan keamanan, oke, boleh masyarakat internasional kita akan bicarakan dan biarkan nanti kami yang akan memberikan jaminan itu. Ya, nggak usah Amerika Serikat, tapi kami ya dengan pasukan perdamaian dan Indonesia berkontribusi sampai 20.000 orang. Presiden menegaskan jika Palestina merdeka, maka juga menjaga keamanan Israel. Di satu sisi, solusi perdamaian ini juga masih menjadi pro kontra begitu, Prof. Bagaimana menurut Prof. Hikmahanto sendiri terkait bagaimana kemudian apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo untuk mengakui Palestina, tapi tetap menjaga Israel begitu? Gini, jadi presiden itu tahu betul kenapa Israel terus menyerang Gaza. Karena mereka menganggap, Israel itu menganggap bahwa selama Hamas ada di Gaza, maka kami itu akan terus diserang. Kalau sekarang Gaza, tepi barat di bawah pendudukan kami, maka serangan balasan ke sana itu adalah tindakan polisionil. Karena itu bagian dari eh, Israel, tindakan polisionil. Nah, sama kan ketika kita berperang melawan Belanda, 17 Agustus kita nyatakan kita ini merdeka. Tapi apa kemudian Belanda diam gitu? Oh ya udah nggak apa-apa. Enggak, dia serang juga. Iya kan? Bahkan ada clash pertama, clash kedua. Waktu clash pertama, clash kedua, Belanda bilang ini tindakan polisionil. Tapi karena kita Indonesia sudah merasa kita udah merdeka, enggak, ini agresi antara satu negara kepada negara lain. Hmm. Barulah pada tanggal 27 Desember 1949, di mana Belanda menyerahkan dan kedaulatan, maka sejak saat itu Belanda tidak lagi melakukan serangan. Kalau misalnya Belanda melakukan serangan, berarti memang betul serangan dari satu negara ke negara yang berdaulat lainnya. Nah, ini di pihak Israel, dia bilang, ya kalau saya nanti apa namanya akui Palestina sebagai merdeka, apa jaminannya bahwa dari Palestina tidak akan menyerang saya? Dan kalau misalnya Palestina menyerang ke saya, ya, jangan-jangan itu sudah penyerangan negara ke negara lain, ya kan? Dan Palestina bukannya tidak mungkin dia bisa buat security arrangement dengan negara-negara yang pro terhadap dia seperti Iran, yang intinya adalah serangan terhadap Palestina berarti serangan terhadap Iran, gitu ya. Maka Bapak Presiden mengatakan, udah, jangan bicara soal keamanan, kami yang menjamin. Kami itu bukan hanya Indonesia, tapi masyarakat internasional yang akan menjamin dan kemudian serangan itu kita harus pastikan bahwa ditaati sehingga beliau mengatakan harus ada pasukan perdamaian, peacekeeping operation yang di Indonesia nanti kita akan menyumbang sampai 20.000 atau lebih kalau dibutuhkan. Kan gitu ceritanya. Jadi harus dipahami seperti itu. Begitu. Iya, berarti sebenarnya Presiden Prabowo ini memberikan solusi yang sudah pasti begitu ya, dari Konkret. banyaknya pertanyaan-pertanyaan, kalau misal nanti Palestina merdeka bagaimana, kemudian Presiden Prabowo menjawab, "Kita siap menjamin dari sisi keamanan dengan mengirimkan ribuan pasukan dari Indonesia," salah satunya begitu ya, Prof ya? Betul. Nah, ini Ya. harus dikomunikasikan oleh pemerintah kepada publik kita. Jangan sampai nanti publik mempunyai persepsi yang salah, seolah-olah, oh Presiden Prabowo mengakui Israel. Itu ada tuh yang sudah sosial media itu udah motong-motong apa yang disampaikan oleh Presiden. Itu yang nggak benar, nggak boleh.
ya kan, dipotong seolah-olah oh presiden akan mengakui Israel. Padahal maksud beliau adalah karena Israel ini ngebet betul mau punya hubungan dengan Indonesia, itu dijadikan bargaining chip, ya. Boleh kamu punya hubungan dengan kami Indonesia, tapi kamu akui dulu Palestina. Baru kemudian saya akan mengakui kamu sebagai sebuah negara. Lalu kemudian kamu punya masalah dengan keamanan, oke, boleh masyarakat internasional kita akan bicarakan dan biarkan nanti kami yang akan memberikan jaminan itu. Ya, nggak usah Amerika Serikat, tapi kami ya dengan pasukan perdamaian dan Indonesia berkontribusi sampai 20.000 orang. Ini Presiden menegaskan jika Palestina merdeka, maka juga menjaga keamanan Israel. Di satu sisi, solusi perdamaian ini juga masih menjadi pro kontra begitu, Prof. Bagaimana menurut Prof. Hikmahanto sendiri terkait bagaimana kemudian apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo untuk mengakui Palestina, tapi tetap menjaga Israel begitu? Gini, jadi presiden itu tahu betul kenapa Israel terus menyerang Gaza. Karena mereka menganggap, Israel itu menganggap bahwa selama Hamas ada di Gaza, maka kami itu akan terus diserang. Kalau sekarang Gaza, tepi barat di bawah pendudukan kami, maka serangan balasan ke sana itu adalah tindakan polisionil. Karena itu bagian dari eh, Israel, tindakan polisionil. Nah, sama kan ketika kita berperang melawan Belanda. 17 Agustus kita nyatakan kita ini merdeka. Tapi apa kemudian Belanda diam gitu? Oh ya udah nggak apa-apa. Enggak, dia serang juga. Iya kan? Bahkan ada clash pertama, clash kedua. Waktu clash pertama, clash kedua, Belanda bilang ini tindakan polisionil. Tapi karena kita Indonesia sudah merasa kita udah merdeka, enggak, ini agresi antara satu negara kepada negara lain. Hmm. Barulah pada tanggal 27 Desember 1949, di mana Belanda menyerahkan dan kedaulatan, maka sejak saat itu Belanda tidak lagi melakukan serangan. Kalau misalnya Belanda melakukan serangan, berarti memang betul serangan dari satu negara ke negara yang berdaulat lainnya. Nah ini dari pihak Israel, dia bilang, ya kalau saya nanti apa namanya akui Palestina sebagai merdeka, apa jaminannya bahwa dari Palestina tidak akan menyerang saya? Dan kalau misalnya Palestina menyerang ke saya, ya, jangan-jangan itu sudah penyerangan negara ke negara lain, ya kan? Dan Palestina bukannya tidak mungkin dia bisa buat security arrangement dengan negara-negara yang pro terhadap dia seperti Iran, yang intinya adalah serangan terhadap Palestina berarti serangan terhadap Iran, gitu ya. Maka Bapak Presiden mengatakan, udah, jangan bicara soal keamanan, kami yang menjamin. Kami itu bukan hanya Indonesia, tapi masyarakat internasional yang akan menjamin, dan kemudian serangan itu kita harus pastikan bahwa ditaati, sehingga beliau mengatakan harus ada pasukan perdamaian, peacekeeping operation, yang di Indonesia nanti kita akan menyumbang sampai 20.000 atau lebih kalau dibutuhkan. Kan gitu ceritanya. Jadi harus dipahami seperti itu. Begitu. Iya, berarti sebenarnya Presiden Prabowo ini memberikan solusi yang sudah pasti begitu ya, dari Konkret. banyaknya pertanyaan-pertanyaan, kalau misal nanti Palestina merdeka bagaimana, kemudian Presiden Prabowo menjawab, kita siap menjamin dari sisi keamanan dengan mengirimkan ribuan pasukan dari Indonesia, salah satunya begitu ya Prof ya? Betul. Nah, ini Oke. harus dikomunikasikan oleh pemerintah kepada publik kita. Jangan sampai nanti publik mempunyai persepsi yang salah, seolah-olah, oh Presiden Prabowo mengakui Israel. Itu ada tuh yang sudah sosial media itu udah motong-motong apa yang disampaikan oleh Presiden. Itu yang nggak benar, nggak boleh. Ya kan, dipotong seolah-olah, oh Presiden akan mengakui Israel. Padahal maksud beliau adalah karena Israel ini ngebet betul mau punya hubungan dengan Indonesia, itu dijadikan bargaining chip. Ya, boleh kamu punya hubungan dengan kami Indonesia, tapi kamu akui dulu Palestina. Baru kemudian saya akan mengakui kamu sebagai sebuah negara. Lalu kemudian kamu punya masalah dengan keamanan, oke, boleh masyarakat internasional kita akan bicarakan dan biarkan nanti kami yang akan memberikan jaminan itu. Ya, nggak usah Amerika Serikat, tapi kami ya dengan pasukan perdamaian dan Indonesia berkontribusi sampai 20.000 orang. Ini Presiden menegaskan jika Palestina merdeka, maka juga
menjaga keamanan Israel. Di satu sisi, solusi perdamaian ini juga masih menjadi pro kontra begitu, Prof. Bagaimana menurut Prof. Hikmahanto sendiri terkait bagaimana kemudian apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo untuk mengakui Palestina, tapi tetap menjaga Israel begitu? Gini, jadi presiden itu tahu betul kenapa Israel terus menyerang Gaza. Karena mereka menganggap, Israel itu menganggap bahwa selama Hamas ada di Gaza, maka kami itu akan terus diserang. Kalau sekarang Gaza, tepi barat di bawah pendudukan kami, maka serangan balasan ke sana itu adalah tindakan polisionil. Karena itu bagian dari eh, Israel, tindakan polisionil. Nah, sama kan ketika kita berperang melawan Belanda. 17 Agustus kita nyatakan kita ini merdeka. Tapi apa kemudian Belanda diam gitu? Oh ya udah nggak apa-apa. Enggak, dia serang juga. Iya kan? Bahkan ada clash pertama, clash kedua. Waktu clash pertama, clash kedua, Belanda bilang ini tindakan polisionil. Tapi karena kita Indonesia sudah merasa kita udah merdeka, enggak, ini agresi antara satu negara kepada negara lain. Hmm. Barulah pada tanggal 27 Desember